Ledakan, dentuman, dentuman. Tiba-tiba, di hutan yang jauh dari lembah tempat para murid Sekte Qingyun bersembunyi, terdengar serangkaian suara batu pecah. Di hutan, pohon-pohon raksasa tumbang satu demi satu. Udara dipenuhi asap, dan bumi berguncang. Asap itu datang dari jauh dan segera melonjak ke sekitar lembah. Kemudian tanah tiba-tiba meledak, seolah-olah 100 jimat api terkubur di bawah tanah, dan batu-batu beterbangan ke segala arah seperti hujan. Bahkan beberapa pengikut Sekte Qingyun yang lebih dekat pun terluka, tetapi mereka bertahan dan tidak berani bergerak. Terdengar suara berdenting di bawah tanah, dan seekor monster yang tampak seperti pohon aneh merangkak keluar. Seluruh tubuhnya hitam pekat, berkilau dengan kilau metalik. Tubuhnya lebar dan lebar, dengan kaki artropoda seperti bilah yang tumbuh di kedua sisi, dan mulut di bagian atasnya menggeliat. Itu menjijikkan dan menakutkan. Itu adalah kelabang raksasa yang panjangnya 10 kaki dan lebarnya 1 kaki. Itu adalah Raja Monster di Gunung Desolate, kelabang hijau penggerak gunung. Melenguh, kelabang hijau itu mengebor tanah, mendorong tubuhnya ke udara, dan mendorong dirinya semakin tinggi. Aliran udara melewati tubuhnya, dan tiba-tiba mengeluarkan lolongan yang mengerikan. Monster-monster di lembah itu tiba-tiba berjongkok pada saat yang sama, berbaring di tanah, tidak berani bergerak. Kelabang hijau itu mengayunkan tubuhnya dan memilih seekor kera berambut emas. Dengan sekali klik kaki artropoda, ia berenang dan menelannya bulat-bulat. Kera berambut emas itu mencicit tetapi tidak berani melawan sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk monster-monster di sekitarnya. Mereka gemetar ketakutan tetapi tidak berani bergerak. Mereka seperti roti darah, menunggu dengan patuh kelabang hijau untuk menelan mereka. Setelah menelan kera berambut emas, kelabang hijau itu tampak tidak puas. Dengan suara berderak, ia berenang menuju kuali pil darah di tengah. Kemudian mulutnya bergerak, dan 2 tentakel seperti sosis terentang. Pertama-tama ia menguji kuali itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, lalu menggulung kuali pil darah dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan, membuat suara gemerisik. Namun, ketika meminum pil darah di dalam kuali, tampaknya ia tidak menyadari beberapa jimat giok yang bersinar samar di dalamnya. Mungkin ia mengira itu adalah tulang yang patah dalam darah dan langsung menelannya. Pada saat ini, Feng Qingwei tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, "Lakukan!" Desir, 4 atau 5 murid dari lembah Sanhe melompat keluar dan masing-masing mengeluarkan senjata ajaib dan memakukannya di batu. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya spiritual bersinar di seluruh lembah, dan kemudian kekuatan yang tak terlihat namun kuat melonjak dari tanah, saling terhubung, dan membentuk jaring raksasa yang tak terlihat, menutupi seluruh lembah. Kemudian Jun Zipi memberi perintah, dan semua murid lembah Suen melemparkan jimat, dan cahaya warna-warni bersinar satu demi satu, turun dari langit, dan cahaya spiritual menyebar kemana-mana, menjebak kelabang hijau di dalamnya. Pada saat yang sama, cahaya terang tiba-tiba bersinar dari tubuh kelabang hijau, dan bagian kelima tubuhnya tiba-tiba meledak, memercikkan air hitam kemana-mana. Jimat giok itulah, yang merupakan jimat api peledak, yang meledak di dalam tubuhnya, menyebabkannya terluka parah dalam sekejap. Melenguh, kelabang hijau itu merasakan sakit dan melolong panjang. Seluruh monster menjadi panik dan berlarian. Namun, di bawah pengepungan lingkaran sihir, tidak ada jalan untuk melarikan diri dan mereka semua terikat oleh lingkaran sihir. Haha, sukses deh. Nggak ada masalah sama sekali. Para pengikut Sekte Qingyun muncul dan merapal mantra untuk menjaga agar lingkaran sihir tetap beroperasi. Feng Qingwei dan Pi Junzi saling berpandangan, dan sedikit rasa lega muncul di wajah mereka. Pada saat ini, suara teriakan elang terdengar dari kejauhan. Ternyata Xiao Jianming telah tiba di atas seekor elang, dan energi pedangnya sudah terbentuk. Namun, pada saat ini, kelabang hijau itu tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang lagi, dan bagian bawah tubuhnya jatuh ke tanah, tenggelam dengan cepat. Kakak senior Pi, dia mencoba melarikan diri lewat tanah, teriak Feng Qingwei. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pi Junzi berteriak dingin para pengikut lembah Suen, dengarkan baik-baik dan persembahkan kurban untuk jimat wilayah kekuasaan bersama-sama. Swiss, Swiss, Swiss. Semua murid lembah Suen melompat keluar, masing-masing memegang jimat kuning, yang dengan cepat mereka tempelkan di tanah, lalu menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Dalam sekejap, tanah menjadi sekeras besi, dan kelabang hijau tidak dapat lagi menggunakan kemampuannya untuk mengebor tanah. Kelabang hijau itu melolong panjang karena marah, dan tiba-tiba, tubuhnya menyusut dengan hebat, lalu mengembang. Cahaya hitam samar merembes ke tanah. Setelah 3 tarikan napas, tanah tiba-tiba terangkat dengan hebat seperti panci mendidih. Tiba-tiba, paku-paku setinggi lebih dari 10 kaki melesat keluar dari tanah, dan monster yang tak terhitung jumlahnya tertusuk oleh paku-paku itu. Medan juga berubah, dan bahkan 3 dari 8 fondasi lingkaran sihir hancur. Itu sebenarnya monster yang berasal dari bumi.
Feng Qingwei menjerit, merasa terkejut sekaligus heran. Karena kelabang hijau merupakan monster yang memiliki atribut bumi, nilai pil monsternya akan berlipat ganda, namun seiring dengan itu, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Melenguh, kelabang hijau itu melolong panjang lagi, dan semua monster di lembah itu tiba-tiba memanfaatkan lingkaran sihir yang rusak itu dan menyerbu ke arah murid-murid Sekte Qingyun. Sementara itu, kelabang itu dengan cepat lari ke arah yang berlawanan, mendayung dengan lebih dari 100 kaki dalam kecepatan yang luar biasa cepat. Hentikan sekarang, Feng Qingwei berteriak panik, dan dia merasa sedikit menyesal saat ini. Jika ada murid dari lembah Duanzhen yang bersembunyi bersama dan menambahkan kekuatan senjata sihir mereka, bahkan jika monster ini adalah monster yang memiliki atribut bumi, ia tidak akan dapat melarikan diri, dan situasi ini tidak akan terjadi. Yang menghadapi kelabang hijau adalah seorang murid dari lembah Qixia. Ketika mereka melihat kelabang hijau itu berlari ke arah mereka, mereka langsung ketakutan dan berteriak, dan berhamburan seperti burung dan binatang buas. Tanpa diduga, kelabang hijau itu melarikan diri tanpa usaha apapun. Feng Qingwei berteriak dengan marah, tetapi tidak mungkin dia bisa membujuk para murid perempuan ini untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikannya. Tepat saat kelabang hijau hendak menyerbu ke dalam hutan, tiba-tiba sekelompok murid Sekte Qingyun yang kebingungan muncul di lembah. Feng Qingwei mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa mereka adalah murid lembah Duanzhen. Ternyata mereka dikucilkan, tetapi mereka frustrasi dan tidak ingin memburu monster lagi, jadi mereka beristirahat di dekatnya. Tanpa diduga, mereka mendengar suara gemuruh. Ketika mereka berdiri, mereka melihat bahwa itu adalah kelabang hijau yang menyerbu ke arah mereka. Pengikut lembah Duanzhen, kalian harus menghentikan kelabang hijau itu. Feng Qingwei segera berteriak keras, dan suaranya menyebar jauh. Ketika murid-murid lembah Duanzhen mendengar ini dan melihat kelabang hijau itu datang dengan sangat cepat, raut wajah mereka langsung berubah drastis. Cepat hentikan kelabang hijau itu. Di sisi ini, semua orang di lembah Sanhe, lembah Suen, dan lembah Qixia semuanya berteriak keras. Wajah para murid lembah Duanzhen langsung menjadi sangat aneh. Kelabang hijau ini begitu kuat, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Atau, bahkan jika mereka dapat menghentikannya, setengah dari murid lembah Duanzhen akan terbasmi atau terluka. Murid-murid lembah Duanzhen, dengarkan perintahku. Pada saat ini, Wu Tongxiang tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Semua orang merasa senang dan memegang senjata sihir mereka erat-erat. Selama Wu Tong memberi perintah, mereka akan terus maju apapun yang terjadi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pada saat ini, kita tidak punya pilihan selain mematuhi perintah. Namun, pada saat ini, Wu Tongyi mengucapkan bagian kedua kalimatnya. Kakak senior Fang berkata bahwa menyelamatkan hidupmu adalah hal yang paling penting. Setelah berkata demikian, dia memimpin dan melompat sejauh 3 meter sambil mengeluarkan suara swoosh. Kau mengagetkanku. Beberapa murid lembah Duanzhen lainnya berteriak pada saat yang sama dan lari dengan cepat. Limbah, Xiao Jianming juga menunggangi elangnya saat ini, tetapi melihat kelabang hijau itu hendak melarikan diri ke dalam hutan. Dia berteriak dengan marah, tetapi juga memarahi Feng Qingwei. Kemudian, tanpa berpikir, dia mengeluarkan raungan panjang, melompat dari belakang elang besi, dan menyerang dengan marah dengan pedang besi di tangannya. Cahaya hitam jatuh seperti hujan, whoosh terus-menerus, dan semuanya mengenai bagian belakang kelabang hijau, percikan api beterbangan di mana-mana. Ledakan, sebagian besar cahaya pedang besi itu terhalang oleh baju besi hitam di tubuh kelabang hijau itu, tetapi sebagian masih menembus tempat di mana anggota tubuhnya saling terkait dan tempat yang sebelumnya terluka oleh ledakan itu. Darah hitam langsung berceceran. Kelabang hijau itu merasakan sakit dan menegakkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti cambuk besi, dan tiba-tiba mencambuk Xiao Jianming di udara. Kali ini begitu tiba-tiba sehingga ia berada di depan Xiao Jianming dalam sekejap mata. Minum. Xiao Jianming meraung, mengulurkan telapak tangan kirinya, dan sebuah penghalang tak terlihat muncul di depannya, sementara dia menunggangi elang dan melarikan diri. Penghalang itu hanya bertahan beberapa detik sebelum tiba-tiba hancur. Untungnya, elang besi telah mengambil kesempatan untuk terbang ke atas dan tidak terkena serangan langsung. Ia hanya tergores di perut, meninggalkan gumpalan bulu hitam dan beberapa tetes darah. Dasar binatang, kau masih mau kabur. Xiao Jianming merasa sedikit kasihan pada Tiing. Dia berteriak marah dan menebas dengan pedang demi pedang, mencoba memaksa King Wu mundur. Dia tidak yakin bisa mengalahkan kelabang hijau sendirian, jadi dia bertekad untuk memaksa kelabang hijau kembali ke lingkaran sihir dan membasminya dengan bantuan murid-murid Sekte Qingyun. Mengenai apakah beberapa murid Sekte Qingyun akan mati dalam prosesnya, dia tidak peduli. Dalam sekejap, Xiao Jianming bertukar beberapa jurus dengan kelabang hijau. Pedangnya sangat kejam dan kelabang hijau itu sudah terluka. Namun, ketika ia melakukan serangan balik, ia juga sangat kuat.
Xiao Jianming dan Tiing beberapa kali berada dalam bahaya. Kedua belah pihak berimbang. Kemudian, kelabang hijau itu tampaknya menyadari bahayanya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan sejumlah besar asap beracun keluar dari seluruh tubuhnya, mengepul aneh. Tidak baik, Xiao Jianming buru-buru menerbangkan elang itu tinggi-tinggi, tetapi para pengikut Sekte King Yun yang berkumpul di bawah merasa ngeri. 3 atau 4 dari mereka menghirup asap beracun itu dan jatuh ke tanah serta tewas seketika. Yang lainnya begitu ketakutan hingga wajah mereka berubah drastis dan mereka segera lari. Kelabang hijau memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali tanah dengan seluruh cakarnya dan berlari menuju hutan bagai kilat. Kemudian, asap mengepul dan tanah serta bebatuan retak. Kelabang hijau memanfaatkan kesempatan itu dan mengebor tanah. Terdengar suara gemuruh di hutan dan pohon-pohon tumbang. Tak lama kemudian, semuanya kembali sunyi. Xiao Jianming, yang terbang di atas hutan dengan seekor elang, telah kehilangan jejak kelabang hijau dan wajahnya penuh kebencian. Sekelompok sampah, merusak rencanaku. Xiao Jianming berputar-putar di udara dan menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan jejak kelabang hijau di pegunungan dan hutan. Dia terbang kembali dengan marah. Saat elang itu berada di udara, dia melompat turun, wajahnya penuh amarah, dan berteriak kepada para murid Sekte King Yun. Wajah Feng Qingwei dipenuhi rasa malu. Melihat Xiao Jianming marah, dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dengan marah, murid-murid lembah Duanzhen, kalian begitu takut mati, apakah kalian sudah kehilangan rasa malu? Pria ini penuh amarah dan berbicara dengan benar. Dia adalah Shen Jian. Feng Qingwei tampaknya diingatkan olehnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa jika para murid lembah Duanzhen melangkah maju untuk menghentikan mereka, masih ada harapan untuk menjaga kelabang hijau itu. Hanya karena mereka takut mati, penyergapannya gagal. Kebencian muncul di hatinya, dan dia bergegas maju dan berteriak, benar sekali, Wu Xiangtong, bagaimana kalian para murid lembah Duanzhen bisa begitu takut mati dan takut bertarung? Yang lainnya agak tercengang dan menatap murid-murid lembah Duanzhen dengan ekspresi berbeda. Bahkan Xiao Jianming menatap Wu Tongqi dengan tatapan dingin, amarah membara di matanya. Wajah Wu Tongqi menjadi pucat dan dia membuka mulutnya tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Saat itu, dia telah memerintahkan murid-murid lembah Duanzhen untuk menjauh, tetapi sekarang menghadapi kemarahan Xiao Jianming dan yang lainnya, sulit baginya untuk membenarkan dirinya sendiri. Untungnya, pada saat ini, suara burung bangau terdengar di langit yang jauh. Ternyata itu adalah dua sosok, satu putih dan satu emas, yang terbang dengan cepat. Mereka terbang semakin dekat. Sudah jelas bahwa mereka adalah dua orang, satu menunggangi burung bangau putih dan yang lainnya menunggangi burung gagak emas. Sebelum mereka mendarat, sebuah suara turun otang pembawa sial, aku mendengarmu berteriak di langit. Di mana celana dalamku? Fang, adik Fang ada di sini. Ketika ditanyai, para murid Duanzhengu yang tadinya sangat panik, tiba-tiba menjadi sangat gembira. 4 atau 5 orang di antara mereka mulai berteriak. Mendongak, dua sosok, satu putih dan satu emas, terbang di udara, bukankah mereka mungkin Su Lingyun dan Fang Xing? Namun Fang Xing terlihat duduk bersila di punggung seekor gagak emas besar, mengenakan jubah tao air dan api, labu diikatkan di pinggangnya, rambutnya diikat ekor kuda, dan sepatu bot kulit binatang. Dia memegang pedang giok naga hijau, tampak agung dan menakjubkan, terbang bersama dengan kakak senior Lingyun yang halus, mereka benar-benar memiliki sikap seperti pasangan peri. Saat Shen Jian pertama kali melihat Fang Xing, tiba-tiba hatinya merinding, seakan tidak menyangka Fang Xing bisa menyusulnya secepat itu. Ketika Feng Qingwei mendengar kata pakaian dalam, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Xiao Jianming menatap Su Lingyun dan Fang Xing yang terbang berdampingan dengan ekspresi tidak senang. Elang hitam dan bangau putih awalnya adalah sepasang teman terbang di antara para murid Sekte King Yun. Sekarang apa yang terjadi dengan seekor gagak emas yang muncul di tengah jalan? Haha, kalian semua terlihat seperti paman yang sudah meninggal. Apakah kalian sedang diganggu? Fang Xing melompat dari punggung gagak emas dan berkata kepada murid-murid lembah Duanzhen sambil tertawa lebar, jangan terlihat begitu sedih, aku di sini. Berikan aku daftar orang-orang yang menindasmu dan aku akan membasmi mereka untuk membalaskan dendammu. Setelah mendengar ini, semua pengikut Sekte King Yun tampak muram. Dia benar-benar berkata di depan murid-murid lainnya bahwa dia ingin membasmi si Anu. Anak ini benar-benar tidak punya tabu dalam hal berkata-kata. Wajah Shen Jian tampak semakin jelek. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiao Jianming. Dia benar-benar takut anak yang tak kenal takut ini akan membasminya. Dia hanya berharap kakak senior Xiao Jianming telah melihat penampilannya selama 2 hari terakhir. Saya meminta kakak senior Fang untuk membuat keputusan untuk saya. Adik Liu, yang kehilangan lengannya, berlutut di depan Fang Xing sambil berlinang air mata.
Ia segera menceritakan kepadanya bagaimana ia kehilangan lengannya dan baru saja menangkap seekor singa berekor kalajengking, tetapi diculik oleh Shen Jian di tengah perjalanan. Murid-murid lembah Duanzhen lainnya juga berbicara pada saat yang sama dan mengeluh. Bahkan Wu Yitong yang pendiam menambahkan beberapa detail. Begitu Su Lingyun mendarat, dia melirik Fang Xing yang dikelilingi oleh murid-murid lembah Duanzhen. Senyum muncul di wajahnya, dan dia melangkah maju bersama murid-murid lembah Qixia di sampingnya. Dia menghitung jumlah orang dengan santai dan menemukan bahwa tidak ada yang kurang, jadi dia merasa lega. Ketika Xiao Jianming melihat Fang Xing berbicara dengan murid-murid lembah Duanzhen, dia sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia berbalik dan dengan dingin memberi instruksi kepada Pi Junzi dan Feng Qingwei binatang buas itu terluka parah. Bahkan jika dia melarikan diri ke bawah tanah, dia tidak akan bisa pergi jauh. Cepat kirim orang ke hutan untuk mencari jejaknya. Begitu ditemukan, segera kirim jimat terbang. Jangan membuat kesalahan. Pi Junzi dan Feng Qingwei setuju dengan hormat dan hendak pergi bersama para murid di lembah. Namun, ada satu orang yang masih gemetar ketakutan dan menatap Xiao Jianming dengan iba. Dia tidak berniat mengikuti mereka. Dia adalah Shen Jian. Apa lagi yang kamu inginkan? Xiao Jianming menatap Shen Jian dengan tidak sabar dan bertanya dengan dingin. Kakak Xiao, aku. Shen Jian memandang ke arah lembah Duanzhen dengan khawatir dan berkata dengan ragu-ragu. Katakan saja padaku jika ada yang ingin kau katakan. Xiao Jianming menatap hutan dengan tidak sabar. Monster tingkat 9 itu telah terluka olehnya, dan dia tidak ingin melepaskannya. Saudara Jianming, beginilah. Feng Qingwei melihatnya dan berjalan dengan ragu-ragu. Melihat Fang Xing datang, dia tahu bahwa semuanya tidak akan berakhir dengan baik, dan dia tidak berani menyembunyikannya dari Xiao Jianming, jadi dia hanya berjalan mendekat dan segera menceritakan apa yang terjadi. Ini adalah pertama kalinya Xiao Jianming mendengar hal ini. Dia tampak sedikit tidak senang dan melirik Feng Qingwei dan Shen Jian dengan dingin. Kedua lelaki itu langsung menundukkan kepala karena takut, keringat dingin pun membasahi dahi mereka. Hei, Shen Jian, dasar orang menyebalkan, apa kau mencari kematian? Serahkan pil ibel itu padaku. Pada saat ini, suara gemuruh Fang Xing tiba-tiba terdengar. Dia telah mendengarkan cerita para murid lembah Duanzhen. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berjalan menuju Shen Jian dengan pedang King Long Bian di tangan, tampak seolah-olah dia ingin menebasnya langsung dengan pedang itu. Wajah Shen Jian tiba-tiba berubah dan dia cepat-cepat mundur 2 langkah. Sambil berjaga-jaga terhadap Fang Xing, dia menatap Xiao Jianming seolah meminta bantuan. Xiao Jianming mengerutkan kening, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Fang Xing dan berteriak, Fang Xing, apa yang sedang kamu lakukan? Fang Xing memutar matanya ke arahnya dan berteriak, apa aku bercanda? Siapapun yang membasmi monster terakhir akan mendapatkan pil monster. Siapa yang punya ide ini? Xiao Jianming berkata dengan muram, itu uangku, apa yang kau inginkan? Fang Xing menatapnya tanpa rasa takut, tersenyum, dan berkata, hanya satu pertanyaan, apakah aturanmu berlaku? Xiao Jianming sedikit terkejut, lalu berkata apa yang aku, Xiao Jianming, katakan tentu saja penting. Fang Xing tertawa dan berkata, baiklah, aku selalu berpikir kau terlalu pengecut dan jauh lebih rendah dari kakak senior Ling Yun, tetapi setelah mendengar apa yang kau katakan, aku pikir kau masih terlihat seperti murid sejati. Saudara-saudara dari Sekte King Yun, dengarkan baik-baik, Xiao Jianming berkata, siapapun yang membasmi monster itu pada akhirnya akan memiliki pil monster itu. Kau baru saja melihat bahwa kelabang hijau tingkat 9 itu terluka parah. Sial, itu adalah pil monster atribut bumi tingkat 9. Pil monster tingkat 9 itu sendiri bernilai sekitar 40.000 batu roh, dan karena itu adalah pil monster atribut bumi, nilainya berlipat ganda menjadi 80.000. Jika kau menggunakannya untuk memurnikan pil dan menjualnya, nilainya bisa berlipat 4 lagi, yaitu lebih dari 200.000 batu roh. Sial, ayo berburu harta karun. Ketika Xiao Jianming mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan tatapan matanya menatap tajam ke wajah Fang Xing. Bocah ini benar-benar ingin menghasut para pengikut Sekte King Yun untuk mengkhianatinya. Berani sekali dia. Akan tetapi, Xiao Jianming tidak tahu apakah ada seseorang yang cukup berani untuk mengkhianatinya demi 200.000 batu roh. Setelah melihat sekilas, mereka menemukan bahwa setelah Fang Xing menghitung nilai pil ibel tingkat 9 ini, wajah banyak orang menjadi pucat. Kelompok orang ini mungkin tidak mempertimbangkan ide meminum pil ibel untuk diri mereka sendiri sebelumnya, tetapi setelah Fang Xing mengulangi aturannya dan menghitung biaya pil ibel di depan semua orang, saya khawatir beberapa dari mereka akan siap untuk bergerak. Hantu kecil, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kelabang hijau ini terluka oleh kakak senior Xiao Jianming, jadi tentu saja itu milik kakak senior Xiao Jianming. Feng Qingwei sangat marah dan berteriak pada Fang Xing. Fang Xing mengumpat,
Omong kosong, siapa yang bilang tadi kalau siapapun yang membasmi monster itu akan mendapatkan pil monster? Anda, wajah Feng Qingwei tiba-tiba memerah dan dia diam-diam melirik Xiao Jianming. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Para pengikut Sekte Qing Yun di sekitar tiba-tiba menjadi gugup dan hampir tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka diyakinkan oleh Fang Xing. Dia berani mengutuk di depan kakak senior Xiao Jianming, cucu siapa yang punya ide ini? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Bahkan Su Lingyun mendesah tak berdaya, mengepalkan tangan rampingnya, dan bersiap menyelamatkan. Adapun Xiao Jianming, matanya dipenuhi dengan dingin dan putus asa. Meskipun pamannya telah berulang kali memerintahkannya untuk menggunakan cara-cara halus untuk mengambil metode rahasia yang diwariskan kepadanya oleh Bai Qianzhang dari bocah kecil itu, dan tidak menggunakan kekerasan kecuali benar-benar diperlukan, karena takut membuat marah Bai Qianzhang yang baru saja menyelesaikan retret kematiannya, dia tetap tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang berani memarahinya secara terbuka seperti ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah benar-benar karena dia tidak kembali selama 4 tahun sehingga pamornya di sekte tersebut anjlok hingga ke tingkat seperti itu. Dia telah memutuskan bahwa dia akan memberi pelajaran pada orang menyebalkan kecil ini, apapun yang terjadi. Saudara Xiao, apakah peraturan yang kamu sebutkan benar-benar ditegakkan? Tepat pada saat ini, sebuah suara samar terdengar, itu adalah Su Lingyun. Xiao Jianming begitu marah hingga hatinya bergetar. Ia berpikir dalam hati, entah mengapa, kakak muda Lingyun memiliki hubungan yang begitu dekat dengan bocah ini. Jika aku bersikeras menyerang bocah ini, aku khawatir dia akan menghentikanku. Sungguh menyebalkan. Meskipun dia mungkin tidak dapat menghentikanku, jika aku memaksakan diri untuk menyerang, aku tidak hanya akan menyinggung paman besar Bai Qianzhang dan paman Tai Rukuang, tetapi juga calon pendamping Tao yang telah ditentukan sebelumnya ini. Memikirkan hal ini, kemarahan di hatinya anehnya tertahan. Xiao Jianming, yang selalu tenang, kalem, dan bangga terhadap wilayah Chu, untuk pertama kalinya merasakan betapa sulitnya memberi pelajaran kepada seseorang. Kata-kata seorang pria sejati lebih penting daripada 1000 tripod. Karena saya sudah mengatakan ini, saya pasti akan menepati janji saya. Xiao Jianming berkata dengan dingin, sambil menatap dingin ke arah murid-murid Sekte Qing Yun pada saat yang sama, tatapannya muram dan mengandung sedikit paksaan. Dia pun mulai merasa bangga, dan dia tidak percaya bahwa ada orang yang berani tidak mematuhinya demi pil ajaib ini. Terlebih lagi, aku memiliki begitu banyak orang yang membantuku mencarinya. Begitu mereka menemukan jejak kelabang hijau itu, mereka akan segera pergi dan membasminya. Pil ibel itu akan jatuh ke tanganku juga. Anak ini tidak memiliki kualifikasi untuk merebutnya dariku. Meskipun Su Lingyun memiliki kualifikasi, kekuatannya tidak dapat dibandingkan denganku. Oleh karena itu, aku akan menerima aturan ini saja. Jadi bagaimana? Ketika para pengikut Sekte Qing Yun melihat matanya, mereka tiba-tiba merasa panik. Bahkan beberapa orang yang baru saja merencanakan sesuatu langsung menepis gagasan itu dalam benak mereka. Namun tidak semua orang seperti Fang Xing, yang berani secara langsung menyinggung murid sejati Sekte Qing Yun, kakak senior Xiao Jianming. Silakan, jika kalian menemukan jejak binatang jahat itu, gunakan jimat terbang sebagai sinyal. Xiao Jianming sangat puas dengan reaksi para pengikut Sekte Qing Yun dan memberikan perintah dingin. Saat mereka hendak memasuki hutan untuk mencari, Fang Xing tiba-tiba tertawa dan berteriak, aku tahu kalian tidak berani menyinggung orang tertentu, tetapi jangan takut. Setelah kalian menemukan jejak kelabang hijau, diam-diam kirimkan pesan kepadaku dan kakak senior Lingyun. Selama informasinya akurat, baik itu disampaikan kepadaku atau kakak senior Lingyun, aku akan memberimu hadiah 30.000 batu roh, dan aku akan merahasiakannya untukmu. Sua, begitu kata-kata ini keluar, banyak pengikut Sekte Qing Yun segera menjadi aktif dalam pikiran mereka. Kabang, kemarahan melintas di wajah Xiao Jianming, dan sepotong batu biru di bawah kakinya tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh langkahnya. Sekarang Fang Xing bukan lagi orang miskin seperti saat ia baru kembali dari pelatihan di luar, ia kaya. Belum lagi barang-barang bagus yang dirampoknya dari sekte, hanya barang-barang yang didapatnya setelah memasuki Gunung Luan Huang kali ini saja sudah cukup untuk membuatnya menjadi orang kaya kecil. Pil ibel ular monster bersisik api bernilai hampir 10.000 batu roh, dan batu roh kelas atas yang diperas dari Xiao Jianming juga bernilai hampir 10.000. Tentu saja, ini hanya uang kecil. Yang terpenting adalah rumput jiwa mimpi. Ada sepetak besar rumput jiwa mimpi di lembah, dan setiap tanaman bernilai 3 batu roh tingkat menengah, yang berarti 300 batu roh tingkat rendah. Jumlah total rumput jiwa mimpi mungkin tidak kurang dari 1.000 tanaman, yang berarti 300.000 batu roh tingkat rendah, yang lebih berharga daripada pil ibel monster tingkat 9 ini setelah berkembang sepenuhnya. Ini adalah sumber daya yang dapat memungkinkan 10 orang untuk menerobos ke tingkat ke-7 gerakan spiritual.
Namun sekarang, sumber daya ini sepenuhnya berada di tangan Fang Xing. Dia hanyalah seorang kaya baru. Karena alasan inilah Fang Xing begitu murah hati sehingga ia menawarkan untuk menggunakan 30.000 batu roh tingkat rendah untuk membeli informasi dari orang lain. Dia hanya tidak percaya kalau tidak ada seorang pun yang akan tergoda oleh 30.000 batu roh tingkat rendah ini. Lagi pula, ini adalah sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli pil spiritual yang dapat menembus tingkat ke-6 hingga ke-7. Setidaknya selusin murid Sekte King Yun terjebak di puncak kekuatan spiritual tingkat ke-6 selama bertahun-tahun karena jumlah uang yang begitu besar, tidak dapat membuat kemajuan apapun. Xiao Jianming jelas memahami hal ini dan sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa begitu saja mengeluarkan sejumlah besar uang untuk memberi penghargaan kepada orang yang memberikan informasi tersebut. Itu tidak sesuai dengan statusnya. Selain itu, meskipun dia memiliki uang ini, dia tidak ingin membuang-buangnya seperti itu. Semakin dalam dia berkultivasi, semakin banyak yang dia ketahui tentang sumber daya, jadi dia harus menyimpan setiap sen. Dia hanya sedikit kesal sekarang, diam-diam membenci kebodohan Shen Jian dan kebodohan Feng Qingwei. Bagi kedua orang ini, mungkin mereka merasa bahwa menekan Duan Zhengu akan menyenangkannya, tetapi sebenarnya, Xiao Jianming membenci masalah yang mereka timbulkan padanya. Jika dia bisa menekan Duan Zhengu sedikit tanpa menimbulkan masalah, Xiao Jianming akan dengan senang hati mengabaikannya. Namun, karena penindasan yang tidak perlu, para pengikut Duan Zhengu menjadi terasing darinya, dan Fang Xing, orang menyebalkan kecil itu, mengambil kesempatan itu lagi, yang tidak sepadan. Pepatah bahwa siapapun yang membasmi monster akan mendapatkan pil monster awalnya datang kepadanya 2 hari yang lalu, ketika para murid lembah Duan Zhen dan lembah Sanhe menyergap monster itu bersama-sama. Feng Qingwei ingin mengambil semua pil monster itu untuk dirinya sendiri, jadi ketika para murid lembah Duan Zhen menanyainya, dia dengan santai mengatakan bahwa pil monster itu milik para murid lembah Sanhe yang membasmi monster itu pada akhirnya, dan oleh karena itu pil monster itu milik para murid lembah Sanhe. Namun, dia tidak menyangka bahwa kalimat seperti itu malah menjadi andalan Shen Jian untuk menindas para pengikut lembah Duan Zhen, dan berkat satu kebaikan Feng Qingwei, itu pun menjadi sebuah peraturan yang mengikatnya. Namun, tidak mungkin, dia tidak bisa menyangkal perkataan tersebut. Kalau tidak, dia akan melemparkan tanggung jawab kepada Feng Qingwei, dan dia takut para pengikut lembah Sanhe yang selama ini setia kepadanya juga akan menjadi terasing. Lagi pula, dia tidak memasukkan kata-kata itu ke dalam hati. Bagaimanapun, itu hanya sekadar ucapan biasa. Itu memang benar adanya. Siapa yang berani mempertanyakannya? Selain Su Lingyun, saya khawatir tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mempertanyakannya. Tentu saja, Fang Xing, si pemberani, adalah pengecualian. Dia baru berada di tahap tengah kultivasi spiritual, tetapi dia sama sekali tidak takut padanya. Setelah dia menyerah mengejar masalah rumput anggrek kabut ungu, dia tidak hanya bersembunyi di sudut dan berdoa memohon keberuntungan. Sebaliknya, dia berani menggunakan kata-katanya sebagai bukti dan menginginkan kelabang hijau yang telah dia lukai. Ini di luar dugaan Xiao Jianming. Sekarang Xiao Jianming hanya bisa melayang di udara dengan kesal. Dia menemukan jejak kelabang hijau dan menjadi orang pertama yang bergegas untuk membasminya. Pada saat yang sama, dia juga punya ide. Karena bocah Fang Xing ini sangat kaya dan tampaknya bertekad untuk melawannya, akan menjadi pilihan yang baik untuk mencari kesempatan untuk membasminya. Dia hanya harus berhati-hati agar tidak membiarkan siapapun menangkapnya. Fang Xing juga berputar-putar di udara dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat melacaknya. Melihat sekeliling, dia melihat puncak pohon yang lebat di mana-mana dan tidak dapat melihat jejak apapun di tanah. Dia tidak punya pilihan selain mengendalikan Golden Crow untuk mendarat lagi dan berdiskusi dengan para murid lembah Duan Zhen. Berdasarkan 3 tahun pengalamannya dalam berurusan dengan monster, dia mengajari mereka trik menemukan jejak. Saudara Fang, apakah kita benar-benar akan mencuri mangsanya saudara Xiao Jianming? Ketika murid-murid lembah Duan Zhen berpikir untuk melawan Xiao Jianming, mereka merasa sedikit takut, tetapi juga memiliki rasa kegembiraan yang tak terlukiskan. Harus dikatakan bahwa setelah menghabiskan waktu lama dengan Fang Xing dan dipengaruhi olehnya, semua orang akan menjadi lebih berani. Fang Xingdao berkata, aku tidak akan merampok mereka. Mengapa mereka tidak menunjukkan belas kasihan saat merampok monstermu? Selain itu, pil monster tingkat 9 ini hampir dapat memungkinkan 7 orang untuk menerobos ke tingkat ke-7 gerakan spiritual. Apakah kamu tidak tergoda? Ketika murid-murid Duan Zhengu mendengar ini, jantung mereka mulai berdebar-debar. Sumber daya yang dapat memungkinkan 7 orang untuk menerobos ke tingkat ke-7 kekuatan spiritual, dalam kata-kata Fang Xing, hanya seorang orang menyebalkan yang tidak akan tergoda. Baiklah, ayo kita lakukan. Kita harus merebutnya darinya bahkan jika itu berarti nyawa kita. Para murid lembah Duan Zhen gembira dan bersemangat untuk memulai.
Seseorang menyarankan, kakak senior Xiao Jianming dikenal sebagai yang terbaik di antara generasi muda King Yun. Dia terlalu kuat, bahkan jika kita menemukan kelabang hijau, kita mungkin tidak dapat merebutnya darinya. Bahkan jika kita menghajar kelabang hijau itu hingga setengah mati, kelabang itu akan tetap menjadi miliknya jika dia menebasnya dengan pedangnya. Kita perlu merencanakan dengan hati-hati. Bagaimanapun, kita tidak bersaing untuk menemukan kelabang hijau terlebih dahulu, tetapi siapa yang dapat membasminya dengan pukulan terakhir. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang setelah mendengar ini. Dia menepuk bahu murid itu dan berkata, "Anak muda, masa depanmu cerah." Semua murid lembah Duanzhen tertawa. Karena ini menyangkut kepentingan mereka sendiri, tidak ada yang benar-benar keras kepala. Murid lain ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata, "Otang pembawa sial, aku juga akan bertarung. Adik muda Fang, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu. Busur kejutan tendon naga ini dibeli dengan tabunganku selama 10 tahun. Aku biasanya tidak berani menunjukkannya kepada orang lain. Tidak peduli apapun, aku akan meminjamkannya kepadamu hari ini. Jika adik muda Fang dapat menggunakannya untuk menembak kelabang hijau itu sampai mati, aku hanya meminta pil penghancur pangkat." Sambil berbicara, dia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah busur dari tas penyimpanannya, yang langsung menarik perhatian semua murid Duanzhengu. Ternyata nama marga murid ini adalah Cui, dan namanya adalah Cui Baifang. Dia juga murid lama lembah Duanzhen. Semua murid lembah Duanzhen bercita-cita memiliki senjata sihir tingkat atas, dan murid ini tidak terkecuali. Dia telah mengumpulkan pengalaman selama 10 tahun dan membeli busur sihir tingkat tinggi. Namun, kultivasinya kurang dan dia tidak dapat melepaskan kekuatan terkuat busur itu. Oleh karena itu, dia biasanya menggunakan pedang terbang untuk bertahan melawan musuh. Hal yang paling umum dalam Taoisme adalah hukum rimba, pertarungan terbuka dan perampokan rahasia. Meskipun dia memiliki busur ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan terkuatnya, dan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri secara alami tidak cukup. Dia takut orang lain akan merampoknya, jadi dia selalu merahasiakannya. Sekarang, dia sedikit bersemangat dengan ejekan Fang Xing, jadi dia ingin meminjamkan busur ini kepada Fang Xing untuk membantunya menembak kelabang hijau dan mendapatkan pil terobosan untuk dirinya sendiri. Tentu saja, yang paling dikhawatirkannya adalah orang lain akan merebut busurnya. Hanya karena entah kenapa dia merasa percaya pada Fang Xing, dia bersedia mengeluarkannya. Ketika Fang Xing melihat busur itu, matanya langsung berbinar. Ia melihat busur itu panjangnya 10 kaki, dengan bagian belakang terbuat dari besi hitam halus dan tali busur terbuat dari urat naga. Ada ukiran rune kuno dan padat di busur itu, dan ada 3 anak panah tulang ibel, yang sangat cocok dengan busur itu. Ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan dengan lembut menarik tali busur itu dengan jari-jarinya. Seketika, terdengar suara seperti dengungan rendah naga yang tersembunyi, samar dan tak berujung. Barang bagus. Fang Xingsu menarik tali busur 2 kali, memujinya dengan sungguh-sungguh, dan tiba-tiba berkata kepada Cui Baifang, "Berikan padaku." Cui Baifang tertegun sejenak, dengan ekspresi berlinang air mata di wajahnya. Dia berkata, "Kakak senior Fang, apakah kamu bercanda?" Fang Xing tertawa dan berkata, "Tentu saja aku bercanda. Tapi dalam hati saya berpikir, haruskah saya benar-benar mencari cara untuk mengelabui busur itu agar terlepas darinya?" Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dengan Dragon Tendon Shocking Bow, Fang Xing menjadi lebih percaya diri. Dia segera terbang ke udara bersama Jin Wu dan berputar-putar di ketinggian rendah seperti Xiao Jianming. Jika dia melihat jejak kelabang hijau, dia akan memanfaatkan kesempatan itu dan menembaknya sampai mati dengan 1 anak panah. Jika dia dapat meraih kesempatan terakhir ini, bahkan Xiao Jianming tidak akan dapat menarik kembali kata-katanya di depan begitu banyak pengikut Sekte King Yun. Lebih dari 20 pengikut Sekte King Yun telah tersebar ke pegunungan dan hutan, masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk mencari kelabang hijau dengan hati-hati. Jin tua, cepatlah dan segera datang jika kau menemukan jejak monster itu. Fang Xing dan Jin Wu berputar di udara 2 kali, dan Fang Xing berdiskusi dengan Jin Wu dengan suara rendah. Di udara, tanpa takut didengar, Jin Wu memutar matanya dan berkata, "Apakah aku akan mendapatkan bagian dari pil ibel jika pil itu direnggut?" Fang Xing memikirkannya dan memutuskan bahwa ini bukan saatnya untuk pelit, jadi dia langsung setuju dan berkata, "Kamu akan mendapat 40%. Jin Wu terkekeh dan berkata, "Jika kamu setuju memberiku 60% darinya, aku akan membantumu menemukannya." Fang Xing tertegun dan bertanya dengan heran, "Kamu bisa menemukannya?" Jin Wu tersenyum misterius dan berkata, "Jangan remehkan kemampuan Paman Jin. Aku bisa mengendalikan semua monster di gunung terpencil ini di bawah level 8. Meskipun aku tidak bisa mengendalikan mereka yang di atas level 8, tidak akan menjadi masalah untuk menemukan mereka."
Fang Xing kemudian teringat bahwa ketika murid-murid Sekte King Yun pertama kali memasuki hutan, burung jahat inilah yang mendorong monster-monster untuk menyerang mereka. Di lembah tempat rumput mimpi jiwa tumbuh, burung itu juga mendorong sekelompok monster untuk menghadapinya. Jelas bahwa orang ini benar-benar memiliki cara untuk mengusir monster-monster itu. Dia segera berkata, cari tahu. Jika kamu bisa mendapatkan pil monster itu, kita akan membaginya 50-50. Jinwu berpikir sejenak lalu berkata, setuju. Sambil berbicara, dia berputar dan terbang di balik gunung yang tidak jauh dari sana. Setelah tiba di gunung, dia melihat sekeliling dengan misterius, lalu membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah benda perunggu pang camping, yang merupakan sebuah tripod perunggu kecil setinggi 3 kaki, lebar 3 kaki, dan panjang 3 kaki, dengan 3 kaki dan 2 telinga di keempat sisinya. Tripod itu terus berputar di udara, memancarkan aura kuno dan aneh. Setelah meludahkan tripod perunggu kecil, Jinwu melirik Fang Xing dengan juling, mengamati apakah dia akan tergerak. Mata Fang Xing berbinar, dan dia bertanya dengan penuh semangat, apa ini? Jinwu melambaikan tangannya dengan nada meremehkan dan berkata, itu hanya tripod rusak yang dipinjam dari tempat lain, tidak ada apa-apanya. Fang Xing tertawa dan berkata, kelihatannya bagus. Cepat temukan dan jangan biarkan siapapun melihatnya. Melihat Fang Xing tidak berniat merebut tripod itu, Jinwu menghela napas lega dan berkata sambil terkekeh, sebentar lagi selesai. Saat Jinwu berbicara, dia memercikkan beberapa tetes darah ke dalam kuali, dan kemudian energi Ibel diaktifkan. Kuali kecil itu segera mulai berputar tanpa henti. Setelah beberapa saat, aura yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa menyebar ke segala arah. Di pegunungan dan hutan, binatang Ibel mulai panik, sementara Jinwu memejamkan matanya seperti seorang dukun, diam-diam melantunkan mantra kuno, seolah-olah dia samar-samar mengendalikan kekuatan ini. Setelah sekitar 7 kali tarikan napas, ia membuka matanya, membuka mulutnya dan menelan tripod kecil itu. Hampir selesai, ayo berangkat. Sambil berbicara, dia mengembangkan sayapnya dan terbang ke arah barat daya. Fang Xing merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kenapa terburu-buru? Kita pimpin mereka dulu. Setelah berkata demikian, dia mengirim pesan kepada Wu Tongyi, mengulanginya lagi, lalu kembali melayang di atas hutan, tidak terburu-buru untuk mencarinya. Setelah sekitar 1 batang dupa, dia melihat bahwa murid-murid lembah Sanhe dan lembah Suen di bawah semuanya terbang ke arah tenggara. Xiao Jianming, yang terbang di udara, juga melirik Fang Xing dari jauh, lalu terbang ke arah itu dengan elang besinya. Melihat sebagian besar orang dan kuda menoleh ke arah itu, Fang Xing pun perlahan terbang ke arah Golden Crow. Setelah mendengarkan perkataan Jin Wu, dia berinisiatif untuk membiarkan Wu Xiangtong mengungkapkan berita bahwa King Wu mungkin berada di arah tenggara. Dia percaya bahwa murid-murid Sekte King Yun lainnya, entah mereka percaya atau tidak, akan pergi untuk melihatnya, dan selama masih ada jejak King Wu, mereka pasti akan menemukannya. Akhirnya, ketika berita itu terungkap, semua orang akan digiring untuk membasmi King Wu. Dia tidak sebodoh itu. Dia diam-diam pergi untuk melawan kelabang hijau sendirian. Belum lagi apakah dia berhasil membasmi kelabang hijau, suara dari pertarungan itu sendiri akan menarik banyak perhatian. Akan buruk jika Xiao Jianming memanfaatkan pertarungan dengan kelabang hijau untuk mengejar ketertinggalan. Akan lebih baik membiarkan Xiao Jianming melawan kelabang hijau terlebih dahulu, dan kemudian dia akan mengejar ketertinggalan dengan Dragon Tendon Shocking Bow. Sekelompok orang itu semua bergegas ke arah itu. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, mereka semua tiba-tiba terkejut. Namun di sini saya melihat hutan telah terputus, dan sebuah altar yang dikelilingi hutan muncul. Tingginya sekitar 30 kaki, lebar di bagian bawah dan sempit di bagian atas, tetapi bagian tengah altar itu kosong. Melihat ke bawah dari langit, altar itu gelap gulita, seperti binatang raksasa dengan mulut terbuka lebar, seolah ingin menelan langit. Di lubang hitam ini, jika Anda menggunakan mata ajaib Anda dapat melihat asap hitam samar menyembur keluar, yang semuanya adalah energi Ibel yang kaya. Ada 9 rantai besi yang membentang di lubang hitam itu, dengan rune yang tertulis di rantainya. Sekarang, entah sudah berapa ratus tahun berlalu, rantainya masih hitam tanpa karat, yang terlihat sangat menyeramkan. Tanah tertutup. Kita benar-benar telah sampai di tanah yang disegel. Beberapa murid Sekte King Yun berteriak keras, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka datang ke sini adalah untuk mencari kelabang hijau. Altar ini adalah tempat Raja Ibel tingkat Jin dan disegel saat itu. Altar ini juga merupakan asal mula banyak monster di gunung terpencil ini. Jika tidak ada altar, monster-monster ini mungkin akan selalu menjadi binatang buas biasa dan tidak akan memiliki kesempatan untuk terkontaminasi oleh energi Ibel. Karena alasan inilah para pengikut Sekte King Yun tidak datang langsung untuk menyegel kembali altar tersebut, karena itu akan membuat para monster menjadi gila. Begitu ya, kelabang hijau itu pasti terluka dan sangat membutuhkan lebih banyak energi Ibel untuk menyembuhkan lukanya,
jadi ia melarikan diri ke tempat ini untuk menyerap energi ibel itu. Sepertinya penilaianmu tadi benar. Fang Xing mengerti dan berkata dengan suara rendah. Melihat altar sebesar itu, ia merasakan kekaguman dalam hatinya. Altar setinggi 30 meter itu hanya digunakan untuk menyegel Raja Ibel. Itu disebut altar, tetapi sebenarnya itu adalah makam. Selain itu, Raja Ibel ditekan di dalam makam ketika dia masih hidup. Itu tidak cukup untuk menekannya. Energi ibelnya harus terus-menerus dilepaskan selama ratusan tahun, yang berarti kultivasinya dipecah secara paksa. Energi ibel itu kemudian digunakan untuk menghancurkan binatang ibel dan tanaman eksotis untuk dibudidayakan oleh para pengikut Tao. Cara seperti ini sungguh mengerikan dan jauh dari kata mengerikan dibandingkan dengan sarang bandit di dunia sekuler. Terutama ketika dia berpikir bahwa Raja Ibel itu mungkin masih hidup di bawah altar, Fang Xing merasakan hawa dingin di punggungnya. Raja Ibel tingkat Jin dan yang kuat telah ditekan selama ratusan tahun. Dari mengendalikan angin dan awan hingga menjadi pelayan, dia merasakan kelemahannya sedikit demi sedikit, dan tidak ada harapan. Dia tahu bahwa cepat atau lambat jiwanya akan terkoyak. Ini adalah hukuman yang paling mengerikan di dunia. Hehe, lupakan saja. Lain kali aku harus berhati-hati. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Tidak menyenangkan rasanya jika kalah. Fang Xing bukanlah tipe orang yang akan bersedih seiring berjalannya waktu, jadi dia bereaksi cepat dan berkata dalam hatinya bahwa ini adalah hasil dari sebuah kekalahan. Bagi orang biasa, jika mereka kalah, bahkan jika mereka kehilangan nyawa, untungnya mereka masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Bahkan jika jiwa mereka tersebar, mereka hanya akan pingsan dan tersebar di antara langit dan bumi. Namun, mereka yang berlatih, atau mereka adalah ibel, atau monster, meskipun mereka mengendalikan kekuatan dan vitalitas yang kuat, tetapi begitu mereka kalah, perasaan itu benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Sekarang setelah saya memulai jalan kultivasi, tentu saja saya harus menjadi orang yang memenjarakan lawan-lawan saya di altar, dan saya tidak boleh menjadi orang yang dikurung di altar oleh lawan-lawan saya. Kalau tidak, akan lebih nyaman jika saya memotong leher saya sendiri lebih cepat daripada nanti. Ketemu. Tepat saat Fang Xing tengah berpikir, seseorang tiba-tiba berteriak, dan kemudian dia melihat sebuah jimat terbang melayang lurus ke langit. Fang Xing terkejut, dan segera mengaktifkan Golden Crow untuk terbang. Namun tiba-tiba, seekor makhluk mirip naga hitam muncul dari tanah di tepi altar 100 kaki jauhnya, meraung dengan liar, dan bergegas menuju 4 atau 5 titik hitam di tanah yang seperti semut. Titik-titik hitam itu sebenarnya adalah beberapa murid lembah Suen. Merekalah yang menemukan keberadaan kelabang hijau dan segera mengirim jimat untuk menyampaikan pesan, tetapi mereka juga segera membuat kelabang hijau marah dan menyerangnya dengan gila. Saudara Xiao Jianming, tolong aku. Suen Gupi Junzi dan rekan-rekan magangnya mengangkat jimat emas untuk menahan serangan kelabang hijau, berteriak putus asa. Di kejauhan, Xiao Jianming melirik Fang Xing dengan dingin. Fang Xing tertawa dan memegang busur Jingming di tangannya, tetapi menolak untuk turun. Hampir jelas bahwa saya tidak akan naik, tetapi setelah Anda naik, saya akan menemukan kesempatan untuk memanfaatkan Anda. Xiao Jianming membencinya diam-diam, tetapi dia harus mengambil tindakan, karena para pengikut lembah Suen mengiriminya pesan melalui jimat terbang, dan mereka juga mengikuti perintahnya untuk menemukan jejak kelabang hijau. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa menghindarinya seperti Fang Xing. Adik Fang, kalau kamu menginginkan kelabang hijau ini, aku bisa memberikannya padamu. Xiao Jianming memandang Fang Xing dari jauh dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Fang Xing tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Jianming akan mengatakan itu. Namun, dia tersenyum dan berkata, tidak perlu melepaskanku. Kau pergi dulu. Kata-kata Xiao Jianming awalnya dimaksudkan untuk berdamai, tetapi melihat jawaban Fang Xing, jelas bahwa dia sama sekali tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh biarkan aku memperingatkanmu satu hal. Xiao telah berlatih selama 12 tahun, dan meskipun aku bukan orang baik, aku telah membuat semua orang yang mengenalku memahami satu kebenaran, yaitu, menjadi temanku jauh lebih baik daripada menjadi lawanku. Fang Xing mendengar ancaman dalam kata-katanya, tersenyum, dan berkata, saya juga telah berlatih selama 4 tahun. Xiao Jianming menatapnya dengan acuh tak acuh. Fang Xing juga ingin mengatakan sesuatu yang lebih mengesankan, tetapi tingkat pendidikan bandit kecil itu tidak setinggi yang lain. Setelah berpikir sejenak, dia hanya berkata, aku tidak pernah takut pada apapun. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Xiao Jianming tersenyum dingin, berhenti bicara, menunjuk ke bawah, dan elang besi menukik ke bawah. Kapan Xiao Jianming pernah begitu toleran terhadap orang lain? Karena setan kecil ini melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan bertekad melawan aku, maka aku akan mencari kesempatan untuk membasminya. Wus!
Kelabang hijau menyeret tubuhnya yang terluka dan melancarkan serangan hebat ke arah Pi Junzi dan yang lainnya. Di bawah kekuatan yang besar, Pi Junzi dan yang lainnya hampir roboh. Namun, Xiao Jianming telah bergegas turun, dan dengan raungan panjang, pedang besi di tangannya langsung memancarkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang seperti hujan cahaya, langsung menutupi kelabang hijau, dan menebas sendi-sendi dan luka-luka tubuhnya seolah-olah masih hidup. Kelabang hijau itu melolong kesakitan, menyadari betapa kuatnya dirinya. Ia tidak berani melawan Xiao Jianming sama sekali, jadi ia berbalik dan lari. Fang Xing berada di udara menyaksikan serangan Xiao Jianming dengan tatapan agak dingin di matanya. Saya bilang, kenapa Anda harus memilih orang ini? Orang ini sangat kuat. Burung gagak emas diam-diam menyampaikan pesan kepada Fang Xing, mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa Fang Xing harus melawan orang yang begitu kuat. Fang Xing terkekeh dan berkata, siapa yang membuatnya tampak begitu menyebalkan? Jinwu bergumam, seolah-olah kamu sangat disenangi. Fang Xing menusukkan pedangnya ke leher si kucing sambil mengeluarkan suara Swiss, bukankah aku terlihat seperti orang baik? Jinwu berkata dengan tergesa-gesa sangat menggemaskan, semua orang menyukainya, dan bunga-bunga bermekaran saat mereka melihatnya. Selera yang bagus, Fang Xing memuji selera estetika Jinwu. Namun sambil tertawa, dia juga menghitung dalam hatinya 9 pedang awan biru milik orang ini benar-benar hebat. 9 pedang awan biru yang digunakan kakak senior Ling Yun sudah sangat hebat. Pencapaian Xiao Jianming dalam ilmu pedang jauh lebih unggul darinya. Tampaknya bahkan jika aku meningkatkan kultivasiku 2 tingkat, aku tetap tidak akan bisa menang melawannya. Aku masih harus memikirkan cara. Mencicit, kelabang hijau itu terjerat oleh pedang besi Xiao Jianming dan tidak dapat melarikan diri. Ia menderita beberapa luka serius di tubuhnya dan mulai mencicit karena panik. Namun, Xiao Jianming masih ragu untuk membasminya. Dia teralihkan dan berjaga-jaga terhadap Fang Xing di udara. Benar saja, setelah memaksa kelabang hijau terpojok, hantu kecil yang duduk bersila di punggung gagak emas tiba-tiba mengangkat busur dan anak panahnya. Xiao Jianming terkejut dan segera menarik kembali serangannya dan berjaga-jaga terhadap Fang Xing. Tanpa diduga, Fang Xing hanya mengambil busur dan anak panah, melihatnya, lalu meletakkannya lagi. Dia langsung marah dan tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi dan harus membasminya sesegera mungkin. Pedang King Yun memasuki langit. Xiao Jianming tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang, dan cahaya pedang besi di tangannya tiba-tiba membelah langit, bagaikan kilat, menyambar dari udara. Dengan pedang ini, Xiao Jianming telah menggunakan kekuatan sejatinya, yang bertujuan untuk membasmi kelabang hijau dengan satu pukulan. Pada saat ini, sorot mata Fang Xing berubah tajam, mengetahui bahwa dia akan membasmi, dia langsung mengangkat busur Jingming, meletakkan anak panah tulang di atasnya, menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, tanda pada rangka busur bersinar, dan kekuatan besar langsung melonjak dari antara langit dan bumi, dan kemudian dengan suara whoosh, anak panah tulang menghilang di tali busur, membelah udara, membuat suara angin yang tajam dan terbang ke depan, suaranya menakutkan. Jantung Xiao Jianming bergetar, pedang besinya sedikit menyimpang, namun berhasil memotong bagian tengah tubuh kelabang hijau itu, membelah kelabang hijau itu menjadi 2 bagian. Tepat pada saat itu, anak panah tulang itu tiba, dan dengan suara ledakan anak panah itu melesatkan sebuah batu seukuran rumah yang jaraknya 30 kaki menjadi berkeping-keping. Swiss, Swiss, Swiss. Banyak sekali mata yang tertuju pada Fang Xing, bertanya-tanya apa tujuan dari anak panah ini. Fang Xing di udara sedikit tersipu, melambaikan tangannya dengan malu, dan berkata, hei, aku sudah lama tidak bermain dengan busur dan anak panah, tanganku tidak begitu bagus. Sial, orang menyebalkan kecil ini benar-benar meleset dari sasaran. Semua pengikut Sekte King Yun diam-diam mengeluh dalam hati mereka. Xiao Jianming juga mencibir. Melihat kelabang hijau itu menyeret separuh tubuhnya dan merangkak di antara puing-puing dengan putus asa untuk melarikan diri, dia segera memacu elang besi ke depan untuk mengejarnya, dan kali ini dia siap untuk benar-benar membasminya. Melihat ini, Fang Xing di udara juga buru-buru mengangkat busur Jingming lagi, meletakkan anak panah tulang di atasnya, dan mengeluarkan kekuatan aneh. Dia menarik bulan purnama dan memfokuskan seluruh energinya pada kelabang hijau itu. Su Lingyun yang berada tidak jauh pun tidak ikut serta dalam pertarungan tersebut, tetapi hanya menonton dengan penuh minat. Para pengikut dari semua lembah Sekte King Yun juga menyaksikan pemandangan ini, merasa agak gugup. Mereka benar-benar ingin melihat, apakah anak kecil yang berani bersaing dengan kakak senior Xiao Jianming untuk mendapatkan mangsa ini dapat berhasil. Suara mendesing, memanggil, cahaya pedang besi dan cahaya anak panah tulang busur yang mengejutkan terbang keluar lagi pada saat yang sama, langsung menuju ke kelabang hijau yang kelelahan. Cahaya pedang itu lebih lambat, tetapi jaraknya lebih dekat, dan sangat fleksibel. Cahaya itu berubah menjadi jutaan bentuk dan meliputi suatu area. Cahaya putih dari anak panah tulang itu sedikit lebih cepat.
Dengan bantuan kekuatan busur Jingming, momentumnya tidak lebih lemah dari cahaya pedang. Ia mengembun pada satu titik dan langsung menuju ke kepala kelabang. Melihat dua kekuatan mematikan mendekati King Wu pada saat yang sama, hati setiap orang di Sekte King Yun tidak bisa tidak bangkit. Tepat pada saat ini, tiba-tiba di depan kelabang hijau, seseorang berteriak dan bayangan merah menyala berguling. Setengah dari kelabang hijau hampir kehilangan perlawanan dan segera ditarik oleh bayangan itu. Kemudian, dengan dua ledakan, cahaya pedang dan cahaya anak panah tiba pada saat yang sama, meledakkan lubang besar di tanah. Batu-batu beterbangan dan asap ada di mana-mana, membuat sulit untuk membedakan pemandangan itu. Haha, aku tidak menyangka akan menemukan pil ibel tingkat 9 di sini. Sebuah suara tertawa, itu adalah suara seorang gadis. Saat asap menghilang, para murid Sekte King Yun tercengang. Mereka melihat seorang gadis kecil dengan gaun merah menyala muncul di balik asap. Dia tampak baru berusia 12 atau 13 tahun, sedikit lebih muda dari Fang Xing. Dia memegang cambuk api di tangannya, dan mayat kelabang hijau tergeletak di depannya, mengamati dengan penuh minat. Retakan, dia sangat terampil, dengan tangan rampingnya yang memiliki kekuatan besar. Dia dengan santai mencungkil bagian keempat dari cangkang keras kelabang hijau itu, dan mengangkatnya dengan mudah seolah-olah dia sedang mencungkil seekor kepiting. Kemudian dia meraih ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan pil ibel berwarna kuning tanah seukuran kepalan tangan. Setelah memeriksa dengan saksama, dia langsung senang dan berseru, itu sebenarnya pil ibel yang berasal dari tanah. Sungguh murahan. Di tengah suara kegirangan gadis kecil itu, para pengikut Sekte King Yun saling berpandangan dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa seorang gadis liar yang datang entah dari mana tiba-tiba muncul dan mencuri pil ibel? Pada saat ini, gagak emas di bawah kursi Fang Xing tiba-tiba menggigil dan berbisik, "Otang pembawa sial, kenapa dia ada di sini?" Fang Xing bertanya dengan heran, "Ada apa? Siapa gadis ini?" Jin Wu tampak sedikit gugup dan berbisik, dia berasal dari Sekte 100 binatang dari negara bagian Bohai. Beraninya dia menyeberangi perbatasan dan datang ke sini. Fang Xing menyadari reaksi orang ini tidak benar, dan buru-buru bertanya dengan suara rendah apa yang terjadi. Jin Wu mendecakkan bibirnya dan bergumam, jangan gugup, jangan gugup. Lagi pula, mereka belum melihat wujud asliku, jadi mereka mungkin tidak mengenaliku. Tenanglah, tenanglah, bagaimana mereka bisa menemukanmu? Sial, mungkinkah aku baru saja mengaktifkan kuali Raja Binatang Buas dan mereka merasakan auranya? Pasti begitu, aku harus segera memikirkan cara untuk menutupi auranya. Fang Xing meninju punggung Jin Wu 2 kali dan berbisik, apa yang terjadi? Katakan padaku sekarang. Jin Wu mengeluh, sebulan yang lalu aku melakukan sesuatu di Bohai dan mencuri kuali Raja Binatang dari Sekte 100 binatang mereka. Lalu aku bersembunyi di pegunungan dan melarikan diri sampai ke wilayah Chu. Kupikir para kultivator dari Bohai tidak akan berani menyeberangi wilayah itu untuk mengejarku, tetapi aku tidak menyangka gadis ini akan muncul di sini. Pastilah para master lain dari Sekte 100 binatang mengikutiku. Dia tidak mungkin datang sendirian. Fang Xing buru-buru mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan barulah ia mengerti bahwa gagak emaslah yang menyebabkan masalah itu. Gadis kecil berbaju merah itu sebenarnya adalah bibi dari Sekte 100 binatang, semacam tuan muda. Ia mungkin mengikuti gagak emas sampai ke wilayah Chu untuk mengambil kuali Raja Binatang yang telah dicuri gagak emas. Seharusnya tidak semudah itu menemukannya di pegunungan yang begitu luas, tetapi ia telah menggunakan kuali Raja Binatang 2 kali berturut-turut dalam beberapa hari terakhir. Ia pasti telah merasakan aura kuali Raja Binatang dan datang jauh-jauh ke sini. Aku tidak menyangka kau orang yang sangat cakap. Kau mencuri kuali Raja Binatang milik seseorang dan mengatakan itu adalah kuali yang rusak. Fang Xing terdiam. Jin Wu berkata dengan cemas, apakah ini saatnya untuk membicarakan hal ini? Mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk membantuku? Fang Xing terkekeh dan berkata, ini hanya masalah menyembunyikan auramu. Itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Sambil berbicara, dia mengeluarkan topeng dari cincin Dongtian, menyerahkannya kepadanya dengan tenang, dan dengan cepat menjelaskan tujuannya. Jin Wu langsung sangat gembira. Sementara mereka berdua bergumam di belakang, Xiao Jianming dan yang lainnya sudah mulai berurusan dengan gadis di altar bawah. Shen Jian adalah yang pertama melompat keluar. Dia takut dengan Fang Xing dan tidak menyia-nyiakan usahanya untuk menyanjung Xiao Jianming. Melihat bahwa pihak lain adalah seorang gadis kecil, dia melompat keluar dan berteriak, beraninya kau. Siapa kau? Kembalikan pil ibel kakak senior Xiao kepadaku. Gadis itu terkekeh dan berkata, adik laki-laki atau kakak laki-laki yang mana? Aku telah membasmi monster itu, jadi pil monster itu milikku. Huba berkata monster ini telah dibasmi oleh kakak senior Xiao. Bagaimana bisa kau merampasnya begitu saja? Cepat bawa ke sini. Shen Jian berteriak keras, melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya.
Gadis itu memutar matanya dan berkata sambil setengah tersenyum, bagaimana kalau aku tidak memberikannya padamu? Shen Jian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia menoleh dan melirik Xiao Jianming. Melihat bahwa dia tidak berniat menghentikannya, dia menjadi sedikit lebih berani dan berteriak, kalau begitu jangan salahkan aku karena menyinggungmu. Sambil berbicara, dia menggunakan mantra gravitasi untuk menarik gadis itu dan Pil Ibel. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Namun, pada saat ini, wajah gadis itu tiba-tiba berubah, dan dia juga menggunakan sihir gravitasi. Shen Jian merasa kakinya kosong, dan seluruh orang itu benar-benar ditarik oleh kekuatan tak terlihat yang kuat dan terbang langsung ke arah gadis itu. Dia sangat takut sehingga jiwanya terbang menjauh. Melihat bahwa dia dengan cepat mendekati gadis itu, dia buru-buru menekan telapak tangannya ke udara, menyerang dan bertahan pada saat yang sama, takut gadis itu akan membasminya. Namun, gadis itu hanya terkekeh, meraih dan melepaskan Shen Jian dengan tangannya yang ramping, dan Shen Jian tiba-tiba terbang dan langsung menuju ke belakangnya. Terdengar suara bumi berguncang, dan tiba-tiba seorang pria besar setinggi lebih dari 10 kaki datang dengan cepat dari hutan, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Shen Jian yang terbang. Dia mengulurkan kedua tangannya yang besar ke udara dan meraih Shen Jian seperti seekor ayam. Meskipun dia berjuang keras, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang di Sekte Qingyun mengubah ekspresi mereka. Xiao Jianming sudah memegang pedang besi, tetapi melihat bahwa pria kekar itu hanya menangkap Shen Jian dan tidak membasminya, dia memaksa dirinya untuk menahan diri, menatap pihak lain dengan dingin dengan mata seperti elang, menebak asal-usulnya. Ia tidak bertindak gegabah karena ia telah melihat bahwa gadis itu cukup sakti. Saat gadis itu merapal mantra gravitasi, dia sudah melihat bahwa, meskipun gadis itu tampak melakukannya dengan mudah, dia sebenarnya telah mencoba yang terbaik. Dia hanya berada di level kelima kultivasi spiritual, tetapi pemahamannya tentang pentingnya dan kendali yang luar biasa dari mantra itu luar biasa. Belum lagi Shen Jian, mungkin sulit bagi siapapun yang berada di tahap tengah kultivasi spiritual, tidak peduli level apa mereka, untuk mengalahkannya. Tentu saja dia tidak takut, tetapi dia yakin bahwa gadis seperti ini tidak akan datang ke sini sendirian, dan dia belum bisa membedakan antara kawan dan lawan, jadi dia tidak menyerang secara langsung. Dia berencana untuk melihat tujuan pihak lain terlebih dahulu sebelum membuat rencana apapun. Hehe, sekarang sudah tidak apa-apa. Gadis kecil itu menepukkan tangannya dan berkata, jangan bergerak, jangan ganggu aku karena tingkat kultivasiku rendah. Kamu bukan tandinganku. Sambil berbicara, dia mengangkat wajah kecilnya dan menoleh ke arah lelaki raksasa itu dan berkata, Xiongnu, di mana saudara Zhao Yang dan yang lainnya? Lelaki raksasa itu berseru, ho-ho, 2 kali dan menunjuk ke arah barat laut, tampak seperti seorang bisu. Gadis kecil itu mengangguk dan berkata, panggil mereka. Aku rasa petunjuknya ada di sini. Raksasa itu mengangguk, lalu melambaikan jimat giok untuk mengirim pesan kepada seseorang di kejauhan. Nona, Anda berasal dari mana? Apa yang Anda lakukan di tempat uji coba Sekte Qingyun kami? Xiao Jianming melangkah maju dan berkata dengan tenang, bagaimana kalau kamu biarkan adik juniorku Shen pergi terlebih dahulu? Ketika gadis kecil itu melihatnya, dia tampak sedikit takut dan mundur 2 langkah, sambil berkata sambil tersenyum kamu memang kuat, tetapi kamu tidak bisa menindas yang lemah. Kakakku Zhao Yang dan anak buahnya akan segera datang. Jika kamu menindasku, mereka akan menindasmu. Sedangkan aku belum akan memberitahumu identitasku. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kamu pernah melihat seseorang menggunakan tripod sebesar itu untuk mengendarai monster? Dia memberi isyarat dan berkata ukurannya sekitar 3 kaki. Xiao Jianming berkata dengan tenang aku belum melihatmu, sebaiknya kau biarkan dia pergi dulu. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan menekan pedang besi itu dengan tangannya. Bagaimanapun, dia adalah murid tertua Sekte Qingyun. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa duduk diam dan melihat murid-murid Sekte Qingyun jatuh ke tangan orang lain. Gadis kecil itu terkejut dan mundur selangkah. Tiba-tiba dia berteriak, kakak Zhao Yang, cepatlah ke sini. Ada yang menggangguku. Xiao Jianming sedikit terkejut. Dia tidak menyangka reaksinya akan seperti ini. Dia tidak tahu apakah harus segera merebutnya atau menunggu beberapa saat. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengerang di udara benarkah? Siapa yang begitu berani? Semua orang mendongak dan melihat 7 atau 8 bayangan hitam besar terbang dari segala arah di udara. Setelah mengamati lebih dekat, mereka melihat bahwa semuanya adalah kelelawar besar yang benar-benar hitam dan ganas. Masing-masing dari mereka tampak ganas. Di punggung kelelawar duduk beberapa pria, di depan mereka ada seorang pria muda dengan wajah yang sangat pucat sehingga dia tidak terlihat seperti orang hidup, dan dia mengenakan jubah brokat. Ketika mereka tiba di dekatnya,
7 atau 8 orang ini langsung mengepung para pengikut Sekte King Yun secara diam-diam, dan kemudian tiba-tiba melepaskan aura dari tubuh mereka. Tekanan kuat datang bergelombang, dan semua murid Sekte King Yun tiba-tiba terkejut. Di antara mereka yang datang, sebenarnya ada 3 orang yang berada pada tingkat kekuatan spiritual ke-9, dan sisanya berada pada tingkat ke-7 atau ke-8. 3 guru spiritual tingkat 9 segera membuat murid-murid Sekte King Yun tidak berani bergerak gegabah. Sebagian besar murid Sekte King Yun berada di tahap tengah kultivasi spiritual. Hanya Xiao Jianming dan Su Lingyun yang berada di tahap akhir kultivasi spiritual. Selain itu, Su Lingyun hanya berada di level ke-8 kultivasi spiritual. Dapat dikatakan bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Bahkan satu-satunya gadis di sisi lain yang tampaknya berada di level ke-5 kultivasi spiritual, telah menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui kultivator tahap menengah biasa begitu dia muncul. Tidak perlu bagi 3 orang spiritual tingkat 9 dari pihak lain untuk mengambil tindakan. Orang-orang di bawah sudah cukup untuk mengalahkan murid-murid Sekte King Yun. Menghadapi tatapan tidak bersahabat dari orang-orang itu, raut wajah Xiao Jianming membeku dan dia melangkah mundur, sedangkan Su Lingyun perlahan melangkah maju. Keduanya berdiri berdampingan di depan para pengikut Sekte King Yun, saling memandang dengan serius. Fang Xing pun datang pada saat ini, melompat dari Golden Crow, lalu menyembulkan kepalanya ke dalam kerumunan. Semuanya, dari mana kalian berasal? Apa yang kalian lakukan di tempat uji coba Sekte King Yunku? Xiao Jianming menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Pemuda berjubah brokat yang memimpin di seberang tidak menjawab, tetapi bertanya langsung siapa yang mengusir monster itu tadi. Xiao Jianming tertegun, mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Gadis kecil berbaju merah itu berkata sambil tersenyum ketika saudara Zhao yang bertanya kepadamu, sebaiknya kamu segera menjawab. Dia pemarah dan membasmi banyak orang setiap hari. Kemudian dia menambahkan perkataan pemuda berpakaian brokat itu kami di sini untuk mencari sesuatu. Kami hanya merasakan aura benda itu, jadi kami datang ke sini. Kamu pasti sudah melihatnya. Xiao Jianming mengerutkan kening dan berkata perlahan tidak ada seorang pun di sini yang mengendarai monster. Pemuda berpakaian brokat itu memutar matanya dan berteriak dingin apakah kamu ingin mati? Wajah Xiao Jianming menjadi pucat. Dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan pihak lain, tetapi dia dimarahi seperti itu. Dia langsung dipenuhi amarah. Gadis kecil berbaju merah bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang, dan berkata sambil tersenyum kalau begitu, sebaiknya kalian pikirkan baik-baik. Persepsi kita tidak mungkin salah. Memang ada napas yang mendorong monster ke sini sekarang, kalau tidak, kita tidak akan datang ke sini. Xiao Jianming berhenti berbicara dan mengerutkan kening. Para murid Sekte King Yun juga dipenuhi dengan kepanikan. Siapa yang tahu bahwa sekelompok ahli seperti itu akan datang entah dari mana dan mengajukan pertanyaan yang tidak masuk akal kepada orang-orang mereka sendiri. Mengendarai monster, bagaimana mereka bisa tahu benda aneh apa yang bisa menggerakkan monster itu? Hanya melihat ekspresi pihak lain, dia tampak penuh dengan niat membasmi. Jika aku memberikan jawaban yang buruk, aku takut dia akan benar-benar menyerangku. Namun, Su Lingyun sepertinya teringat sesuatu dan tanpa sadar melihat ke arah Fang Xing. Fang Xing juga menatapnya, mengetahui bahwa dia teringat sesuatu, dia menggelengkan kepalanya pelan, menggerakkan bibirnya sedikit, dan mengatakan sesuatu. Pepatah mengatakan lebih sedikit lebih baik. Su Lingyun tentu saja teringat saat murid-murid Sekte King Yun diserang oleh sekelompok monster di tepi danau. Dia dan Fang Xing melihat bahwa seseorang pasti telah dengan sengaja mengusir monster-monster itu. Agak mirip dengan apa yang dicari orang-orang ini. Tentu saja, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang mengusir monster-monster itu sebenarnya bersembunyi di belakang Fang Xing. Perkataan Fang Xing pun membuat Su Lingyun mengurungkan niatnya untuk menceritakan hal ini. Ya, lebih baik tidak terlalu banyak masalah daripada banyak masalah. Bagaimana kalau kita ceritakan kepada orang-orang ini tentang serangan monster itu? Orang-orang ini mungkin memaksa saya pergi ke sana untuk mencari petunjuk, jadi lebih baik berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menyuruh mereka pergi. Tentu saja, melihat penampilan orang-orang ini, tampaknya mereka tidak mudah disingkirkan. Kita hanya dapat bertindak sesuai dengan keadaan. Tepat ketika suasana menjadi sangat tegang, Pi Junzi, murid utama Lembah Suen, tiba-tiba tergagap, semuanya. Penganut Tao, aura yang kalian maksud, apakah itu benda ini? Sambil berkata demikian, dia berbalik dan berjalan ke belakang, menarik bagian bawah kelabang hijau itu ke arahnya, dan mengguncangnya dengan kuat. Seketika, banyak benda berbau busuk jatuh ke tanah. Semuanya adalah mayat monster yang ditelan dan belum dicerna oleh kelabang hijau itu. Di dalamnya, ada sebuah tripod kecil yang agak berubah bentuk akibat ledakan itu. Tripod itu pangkemping dan berlumuran darah. Jika diperhatikan dengan saksama,
ada beberapa rune di tripod itu. Pemuda berpakaian brokat melihatnya dan mengambil tripod itu dengan telapak tangannya. Dia tidak mempermasalahkan kekotorannya dan mengambilnya di tangannya untuk mengamatinya sebentar. Dia tampak sedikit kecewa dan melemparkannya ke tanah, berkata dengan dingin, apakah ini milikmu? Xiao Jianming melirik Feng Qingwei, dan Feng Qingwei tidak punya pilihan selain melangkah maju dan berkata, ya, ini adalah senjata sihir tingkat rendah. Setelah diisi dengan darah monster, pil katalis, bubuk obat spiritual, ia dapat mengeluarkan bau yang menarik monster melalui kuali ini, dan dapat memastikan bahwa bau darah dan qi mengembun dan tidak menghilang, dan telah melayang ratusan mil jauhnya. Saat dia berbicara, ekspresi pria muda berpakaian brokat dan lainnya menjadi semakin jelek. San Kui, bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, pemuda berpakaian brokat itu berbalik dan menatap seorang lelaki tua berjubah hitam di belakangnya, yang merupakan lelaki tua dengan kultivasi spiritual tingkat ke-8. Orang tua itu segera menutup matanya dan merasakan dengan ama, lapisan keringat mengalir keluar dari dahinya dengan tergesa-gesa. Setelah sekian lama, akhirnya dia membuka matanya dan berkata dengan ragu-ragu, sepertinya memang tidak ada binatang buas. Tidak ada napas dari kuali. Satu-satunya hal yang dapat kurasakan adalah napas dari senjata sihir tingkat rendah ini. Jejak kemarahan terpancar di wajah pemuda berpakaian brokat itu, dan dia berteriak dengan dingin, apakah kamu tidak yakin merasakan napasnya tadi? Pria tua berjubah hitam San Kui berkeringat deras, dan berkata dengan malu lagi pula, jarak tadi terlalu jauh, dan senjata ajaib ini didasarkan pada prinsip yang sama dengan harta karun kita. Meskipun strukturnya sangat kasar, auranya agak mirip. Mengatakan hal ini tidak diragukan lagi merupakan pengakuan bahwa persepsi sebelumnya salah. Sehat, lelaki berjubah brokat itu mendesah panjang, dan semua orang dalam kelompok mereka tampak sedikit tidak senang. Semua pengikut Sekte Qingyun menghela napas lega, mereka mengira itu hanya kesalahpahaman dan mereka akhirnya tidak perlu bertarung. Yang paling bahagia di antara mereka adalah Jin Wu, yang bersembunyi di antara kerumunan. Rasanya seperti mimpi. Rekan ibel kecilnya begitu kuat sehingga ia dapat mengubah qi-nya dengan mengeluarkan topeng. Dengan bantuan topeng inilah ia mengubah tubuh qi-nya. Tripod ada di dalam tubuhnya, dan qi-nya secara alami tersembunyi. Saudara Zhao Yang, saya katakan bahwa pencuri jahat itu melarikan diri ke hutan belantara selatan, tetapi Anda bersikeras bahwa pencuri itu sengaja membuat formasi palsu dan benar-benar melarikan diri ke Chu. Ini membuktikan bahwa saya benar, bukan? Bagaimana kalau kita berbalik lebih awal dan mengejarnya ke selatan? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Gadis kecil berbaju merah itu tertawa cekikikan. Tidak seperti yang lain, dia sama sekali tidak takut pada pemuda berjubah brokat itu. Pemuda berjubah brokat itu masih marah. Ia mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa, tetapi tampaknya ia diam-diam setuju. Gadis kecil berbaju merah itu terkekeh dan berkata kepada Xiao Jianming, ayo pergi. Aku tidak akan mengembalikan pil ibel ini kepadamu. Xiao Jianming juga merasa lega dan berkata sambil tersenyum, itu hanya pil ibel biasa. Nona muda, silakan diminum. Itu bisa dianggap sebagai hubungan yang baik antara Sekte Qingyun dan Nona muda. Tapi, adik laki-lakiku, bisakah kau melepaskannya? Dia juga orang baik. Dia tahu bahwa dengan kekuatan pihaknya, mereka tidak akan bisa mendapatkan pil ibel itu kembali, jadi dia hanya ingin menjadi orang baik. Tanpa diduga, sebelum gadis kecil itu sempat menjawab, pemuda berjubah brokat itu tiba-tiba membuka matanya, menatap Xiao Jianming dengan tatapan tajam seperti pedang, dan berkata dengan suara dingin, hanya mengandalkan pil ibel, kamu ingin menjalin hubungan baik dengan kami. Xiao Jianming tercengang. Dia hanya berbicara dengan santai. Siapa yang benar-benar ingin memiliki hubungan baik denganmu? Sekalipun aku tidak menginginkan hubungan baik denganmu, bisakah kau tetap mengembalikan pil ibel itu kepadaku? Apa maksudmu, rekan Taois? Xiao Jianming mengatakan ini dengan sedikit ketidaksenangan. Meskipun pihaknya tidak sekuat pihak lain, dia benar-benar marah. Lagi pula, kekuatan lelaki berbaju brokat ini belum tentu lebih besar dari kekuatannya sendiri, hanya saja pembantunya lebih banyak. Pemuda berpakaian brokat itu mencibir dan berkata, karena kamu ingin menjalin hubungan yang baik, bagus sekali, serahkan semua tas penyimpanan padamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah semua pengikut Sekte Qingyun berubah drastis. Pemuda berbaju brokat dan rombongan langsung tersenyum. Gadis kecil berbaju merah bertepuk tangan dan tertawa, kakak Zhao yang akan melampiaskan amarahnya pada orang lain lagi, tapi aku suka kalau kamu merampas tas penyimpanan orang lain. Wajah Xiao Jianming berubah drastis saat ini. Dia sangat marah dan hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Pemuda berpakaian brokat itu tersenyum dingin dan mengedipkan mata pada dua orang di sampingnya. Dalam sekejap, kedua orang itu meledak dengan kekuatan spiritual tingkat ke-9 pada saat yang sama, membanjiri Xiao Jianming untuk menekannya seperti gelombang pasang yang mengamuk. Wajah Xiao Jianming tiba-tiba berubah.
Pemuda berpakaian brokat itu berkata, jika kamu tidak yakin, kamu dapat mencoba. Di gunung yang sunyi ini, jika kamu membasmi seseorang, tubuhnya mudah ditangani. Xiao Jianming merasa sedikit dingin di hatinya. Dia menemukan bahwa 3 orang dengan kultivasi spiritual tingkat ke-9 telah menghalangi 3 posisinya. Tampaknya mereka khawatir dia akan melarikan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat perhitungan dalam hatinya. Meskipun pihak lain tampaknya sangat luar biasa, Xiao Jianming berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan salah satu dari mereka, tetapi akan sulit untuk melawan 2 dari mereka. Dan jika aku bertarung melawan 3 orang sendirian, aku takut aku tidak akan bisa melarikan diri. Akan tetapi apapun yang terjadi, dia merasa sangat sedih karena dirinya, murid utama Sekte King Yun, telah diculik. Bagaimana dengan ini? Gadis kecil berbaju merah itu tersenyum, seolah mencoba menenangkan keadaan, dan berkata, kau sudah memberiku pil ibel tingkat 9. Bahkan jika kau sudah memberikannya padaku, kau boleh menyimpan tas penyimpananmu, tetapi tas penyimpanan orang lain harus menyerahkannya. Baiklah, jika kau merasa tidak nyaman, dan aku telah menangkap salah satu dari kalian, gunakan saja itu sebagai tebusan untuk menebusnya. Xiao Jianming merasa lega ketika mendengar ini. Fang Xing langsung merasa tidak puas dan bergumam pelan, pil ibel itu milikku. Fang Xing tidak mau membayar uang tebusan kepada Shen Jian dari lubuk hatinya, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa masalah ini disebabkan oleh Jin Wu. Baginya, membantu Jin Wu untuk menutupi masalah ini akan menjadi keberhasilan terbesar. Oleh karena itu, dia bersikap sangat rendah hati dan bersembunyi di antara kerumunan. Dia tidak membuat masalah dan hanya memperlakukan dirinya sebagai murid Sekte King Yun biasa, membiarkan Xiao Jianming menangani masalah tersebut. Ketika Xiao Jianming mendengar bahwa ia dapat menyimpan tas penyimpanan itu, ia merasa lebih baik. Setidaknya ia tidak perlu menyerahkan tas penyimpanan itu. Akan tetapi, jika diminta memberikan perintah tersebut, ia selalu merasa kesulitan untuk mengatakannya. Melihat semua murid Sekte King Yun tetap diam, gadis kecil berpakaian merah itu terkikik dan mengedipkan mata pada budak galak di belakangnya. Budak yang ganas itu segera mengangkat Shen Jian dan meniupkan tangannya yang besar seperti kipas daun palem ke arah wajahnya. Pah dan pah terdengar 2 kali, dan mulut Shen Jian langsung penuh darah. 3 atau 4 gigi gerahamnya di kedua sisi tanggal. Dia langsung berteriak putus asa kakak senior Xiao. Kakak senior Xiao, rekan-rekan, tolong, selamatkan aku dengan cepat. Oh, serahkan. Suen Gupi Junzi tiba-tiba menghela nafas dan membuang tas penyimpanannya. Bagaimanapun juga, Shen Jian juga murid lembah Suennya. Sebagai pemimpin tim, dia tidak bisa mengabaikannya. Selain itu, dia juga melihat bahwa Xiao Jianming tergoda tetapi tidak punya muka untuk memberi perintah. Jika dia yang memimpin, Xiao Jianming pasti akan berterima kasih padanya. Bagaimanapun, lawannya begitu kuat sehingga mustahil baginya untuk menyimpan tas penyimpanan itu meskipun dia mau. Selain itu, tas penyimpanan murid-murid lembah Suen yang dikorbankan semuanya ada padanya, jadi dia hanya membuang salah satunya. Oleh karena itu, meskipun tindakan ini sangat memalukan, kerugian sebenarnya tidak terlalu besar. Melihat dia mengambil langkah maju dan Xiao Jianming tetap diam, seolah setuju, murid-murid lembah Suen lainnya pun mengikuti dan melemparkan senjata mereka. Kantong-kantong simpanan yang diserahkan murid-murid itu ternyata berisi seluruh kekayaan mereka, sehingga membuat mereka merasa patah hati. Serahkan. Feng Qingwei pun mendesah tak berdaya dan membuang sebuah kantong penyimpanan, kemudian seluruh murid lembah Sanhe pun membuang kantong penyimpanan mereka juga. Murid-murid lainnya tentu saja akan mengikutinya. Karena mereka lebih kuat darinya dan tampaknya tidak keberatan membasmi orang sama sekali, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bahkan ketika Su Lingyun hendak menyerahkan tas penyimpanannya, Fang Xing tiba-tiba meraih lengan bajunya, mengedipkan mata padanya, dan melemparkan 2 tas penyimpanan. Su Lingyun kemudian menyadari bahwa anak ini memiliki 7 atau 8 tas penyimpanan. Dia membuang 1 tas ini untuknya, menyelamatkannya dari akumulasi 7 atau 8 tahun terakhir di tas penyimpanannya. Meskipun dia merasa sedikit tidak berdaya, dia juga bersyukur. Haha, apakah semua praktisi di wilayah Chu adalah sekelompok pengecut? 2 pria lincah seberat 7 pon yang menunggangi punggung kelelawar hitam itu tertawa, dan masing-masing dari mereka menggunakan sihir gravitasi untuk meraih kantong penyimpanan di tanah. Mereka berdua kemudian duduk di punggung kelelawar hitam dan menghitungnya satu persatu. Pada saat yang sama, mereka melihat kepala-kepala di tanah, seolah-olah mereka sedang menghitung apakah ada seseorang yang mereka lewatkan. Pada akhirnya, totalnya ada 26 kantong penyimpanan. Kecuali Xiao Jianming, 26 orang yang tersisa semuanya menyerahkannya. Haha, adik muda Long, kita ada 9 orang, tapi kita hanya punya 26 kantong penyimpanan. Tidak cukup untuk dibagi. Pria besar di sebelah kiri tiba-tiba tertawa dan mengedipkan mata pada pria di sebelah kanan.
Lelaki di sebelah kanan mengerti dan menatap Xiao Jianming dengan niat jahat, lalu berkata, lumayan, satu lagi akan lebih baik. Mereka jelas ingin merebut tas penyimpanan Xiao Jianming juga. Bagaimanapun, Xiao Jianming jelas merupakan orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara kelompok itu. Jika kita berbicara tentang barang-barang bagus di tas penyimpanannya, pastilah tas itu yang paling banyak. Mungkin satu tas penyimpanannya bernilai 10 tas penyimpanan lainnya. Wajah Xiao Jianming menjadi pucat dan dia tidak berkata apa-apa. Dia pasti tidak akan mencari masalah saat ini. Melihat Xiao Jianming tidak menanggapi, lelaki besar di sebelah kanan dengan sengaja berkata, karena ini tebusan, maka 27 kantong penyimpanan diperlukan untuk menebus satu orang utuh. Jika satu kantong penyimpanan hilang, maka kita tidak dapat memberi mereka satu orang utuh. Saat berbisnis, kita harus bersikap adil. Budak yang ganas, sobeklah sepotong paha orang itu dan makanlah sebagai makan malam, dan kembalikan bagian-bagian lainnya kepada mereka. Setelah mendengar itu, budak kejam itu terkekeh, dengan tatapan ganas di matanya, dan mengulurkan tangan untuk mencengkeram paha Shen Jian. Shen Jian sangat ketakutan hingga jiwanya melayang. Dia bisa menahan 2 tamparan di wajahnya, tetapi kehilangan paha adalah bencana. Dia buru-buru berteriak kakak senior Xiao. Kakak senior Xiao, tolong aku. Sambil berjuang, dia menatap Xiao Jianming, tetapi tiba-tiba melihat Xiao Jianming menatapnya dengan tatapan dingin. Hati Shen Jian tiba-tiba menjadi dingin, mengetahui bahwa Xiao Jianming membencinya. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa budak yang seperti binatang itu mencengkeram kaki kirinya, seolah-olah dia benar-benar akan mencabiknya. Ketakutan di hatinya tak terlukiskan. Dalam keputusasaan, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia langsung berteriak, ada lebih banyak barang simpanan. Kemudian, terlepas dari apapun, dia menunjuk Fang Xing di antara kerumunan dan berteriak, dia punya 7 atau 8 lagi. Sekelompok orang itu langsung menatap Fang Xing di tengah kerumunan dengan tatapan tajam. Hal itu membuat orang-orang di sekitar Fang Xing ketakutan hingga mereka pun segera memberi jalan untuknya. Anak seperti ini punya 7 atau 8 tas penyimpanan. Di atas kelelawar hitam, pria besar di sebelah kanan menatap Fang Xing dengan bingung. Shen Jian berteriak dengan cemas benar sekali, dan tas penyimpanannya penuh dengan harta karun, ada ribuan rumput jiwa mimpi. Sua, 2 lelaki besar di punggung kelelawar hitam itu menatap Fang Xing dengan saksama, lalu berkata sambil tersenyum sinis, setan kecil, serahkan. Tidak ada murid sekte King Yun yang berani membela Fang Xing. Mereka semua menatapnya dengan tatapan rumit. Beberapa orang malah menertawakannya, mengira semua ini berkat teriakan Shen Jian. Kalau tidak, kita pasti sudah menyerahkan semua kantong penyimpanan itu. Tapi, anak ini malah menyimpan begitu banyak untuk dirinya sendiri. Bukankah kita akan menderita kerugian besar? Pada saat ini, Fang Xing begitu marah hingga dia mengamuk. Tidak membasmi orang menyebalkan Shen Jian itu secepat mungkin jelas merupakan kesalahan terbesar yang pernah aku buat dalam hidupku, tidak diragukan lagi. Melihat semua mata pihak lain terfokus padanya, jelas bahwa jumlah ribuan rumput jiwa mimpi telah membangkitkan keserakahan mereka, dan mereka pasti tidak akan melepaskannya. Fang Xing merasa tidak rela di dalam hatinya. Tiba-tiba, matanya berputar, dan dia bergegas keluar dengan whoosh, merapal mantra gravitasi, dan seluruh orang itu terbang, bergegas menuju altar besar di sebelahnya. Hei, kamu mau kabur? Kelompok orang ini jelas tidak peduli. Mereka memiliki kelelawar hitam sebagai tunggangan dan tidak takut Fang Xing akan melarikan diri. Dengan perlahan mengendarai kelelawar hitam itu, ia pun berhasil menyusulnya. Ketika Fang Xing naik ke atas altar setinggi 30 meter, 3 atau 4 kelelawar hitam mendekatinya. Namun, Fang Xing tidak ingin melarikan diri. Dia menarik jubahnya dan segera mengeluarkan 7 atau 8 tas penyimpanannya, 2 genggam penuh. Kemudian dia mendekati altar dan berteriak, jangan datang ke sini. Jika kalian datang lagi, aku akan menjatuhkan kalian semua. Tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Orang-orang dari Sekte 100 Binatang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka anak ini akan melakukan hal ini. Apakah ini langkah yang putus asa? Ibel kecil, jangan coba-coba melempar mereka semua. Bahkan jika kau melempar satu saja, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pria besar dengan tongkat hitam di sebelah kiri tertawa dingin, suaranya ganas, dan jelaslah bahwa dia tidak sedang bercanda. Fang Xing berpikir bahwa hal ini tidak akan membuat mereka takut, jadi dia menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan sebuah buku yang sudah menguning dari salah satu tas penyimpanan. Dia memegangnya di pintu masuk altar dan berteriak, tas penyimpanan ini tidak dapat membuatmu takut, tetapi aku jamin bahwa jika rahasia tingkat tinggi yang mendalam ini. Yin dan Yang, metode harmoni Yin dan Yang jatuh ke dalamnya, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu.
Teknik mendalam tingkat tinggi. Tiba-tiba, bukan hanya kedua lelaki besar di atas tongkat hitam itu saja yang tercengang, tetapi juga orang-orang lain dari Sekte 100 Binatang. Bahkan ada dua sinar cahaya yang terpancar dari mata pemuda berpakaian brokat itu. Adapun para pengikut Sekte King Yun, mereka sedikit bingung apa itu metode harmoni Yin Yang. Fang Xing berkata kepada Xiao Jianming dengan marah, "Saudara Xiao, jangan salahkan aku. Shen Jian benar-benar brengsek sehingga dia benar-benar ingin mengkhianatiku. Aku tidak punya pilihan selain menemukan metode ini untuk menakut-nakuti mereka. Metode harmoni Yin Yang ini adalah hal yang paling berharga di industri kita. Aku tidak percaya mereka tidak akan tergoda. Saudara Xiao, cepat pergi dan minta para tetua untuk menangani mereka. Aku akan bertahan di sini." Xiao Jianming juga sempat bingung. Cara bicara anak ini begitu realistis. "Hantu kecil, apakah kamu benar-benar memiliki rahasia yang sangat dalam? Tunjukkan padaku." Pemuda berjubah brokat itu menunggangi dua ekor kelelawar hitam, perlahan mendekat dengan nada suara yang menyeramkan. "Menjauhlah dariku, atau kalau tidak aku akan benar-benar menjatuhkanmu." Fang Xing tampak sangat ketakutan, dan berteriak dengan suara gemetar, tangannya bergerak mendekati altar. Pemuda berjubah brokat itu tiba-tiba menegang. Dia benar-benar tidak berani membuat anak ini marah dan membuang teknik rahasia tingkat tinggi yang akan diperolehnya. Sebenarnya, dia merasa telah melakukan perjalanan yang sia-sia dan tertekan, jadi dia melampiaskannya pada para praktisi dari wilayah Chu dan merampok tas penyimpanan mereka untuk bersenang-senang daripada untuk kebudewa. Namun, dia tidak menyangka bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih buruk secara tiba-tiba dan dia benar-benar melihat sejumlah teknik mistik tingkat tinggi secara tidak sengaja. Jika ini benar, maka dia akan menghasilkan banyak uang dan tidak masalah jika dia tidak dapat menemukan kuali Raja Binatang. Karena itu, meskipun masih ada keraguan dalam hatinya, dia tidak berani ceroboh sedikitpun. "Hantu kecil, berikan aku rahasia ini. Tidak, biarkan aku menyalinnya, dan aku akan membiarkanmu pergi dan mengembalikan semua tas penyimpananmu kepadamu." Pemuda berpakaian brokat itu berkata dengan muram. Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku tidak percaya padamu. Biarkan rekan-rekan magangku pergi dulu. Fang Xing tampak saleh dan menakjubkan. Para murid Sekte King Yun sangat tersentuh. Terlepas dari apakah formula misterius di tangan Fang Xing asli atau tidak, selama mereka bisa pergi dengan aman, itu akan menjadi kemenangan. Jika mereka bisa mengambil tas penyimpanan sebelum pergi, itu akan lebih baik. Pemuda berpakaian brokat itu tentu saja tidak akan membiarkan para pengikut Sekte King Yun pergi. Bagaimana jika orang-orang ini langsung mengirim pesan ke sekte mereka setelah mereka pergi, dan menarik perhatian para tetua pendirian yayasan sekte untuk menyelamatkan mereka, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Terlebih lagi, ketika dia melihat Fang Xing berulang kali memintanya untuk membiarkan para pengikutnya pergi terlebih dahulu, dia langsung mengerti. Tampaknya anak ini memiliki hubungan yang baik dengan para pengikutnya. "Hantu kecil, jika kau bisa menunjukkan teknik rahasia ini padaku, aku akan baik-baik saja. Jika tidak, kau dan rekan-rekan magangmu akan mati." Pemuda berpakaian brokat itu berkata dengan muram, suaranya penuh dengan niat membasmi yang berdarah. Fang Xing tampak terkejut dan berteriak dengan suara gemetar. "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini." Melihat dia ketakutan, pemuda berpakaian brokat itu tiba-tiba menjadi lebih percaya diri dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Kamu tidak percaya." "Budak yang ganas, potong salah satu lengannya." Budak yang galak itu berteriak hehe dan mencengkeram lengan Shen Jian, siap untuk mencabiknya. Shen Jian sangat takut sehingga dia berteriak dengan sedih dan menangis. Apa yang dia katakan itu palsu. Tidak ada teknik rahasia. Fang Xing tampak seperti hendak menangis. "Saudara Shen, mengapa kamu masih menyembunyikan hal ini dari mereka saat ini?" Melihat ekspresi Fang Xing tidak palsu, pemuda berpakaian brokat itu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya ke bawah. Sepotong darah terkoyak seperti lilitan, dan mengalir seperti air mancur. Jeritan Shen Jian bergema di langit. Semua pengikut Sekte King Yun ketakutan dan memalingkan kepala mereka. "Tidak, jangan." Fang Xing sangat sedih dan berteriak, "Jangan perlakukan teman-teman seperguruanku seperti ini." Pemuda berpakaian brokat itu menyeringai dan berkata, "Saat aku menghitung sampai 3, kamu lemparkan Xuan Jue kepadaku, atau aku akan memotong lengannya yang lain." Fang Xing berteriak, "Ya dewa, jangan lakukan ini. Saya tidak merasakan apa-apa, mungkin saya agak berlebihan." Pemuda berpakaian brokat itu mengangkat 3 jari sambil mencibir. Ketika jari ketiga jatuh, budak yang ganas itu berteriak dan merobek lengan Shen Jian yang lain. Shen Jian menjerit kesakitan dan pingsan. Selama proses ini, semua murid Sekte King Yun menyaksikan dengan diam, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara untuk menghentikannya. Melihat Fang Xing gemetar, pemuda berpakaian brokat itu menyeringai dan berkata, "Kamu masih tidak mau menyerahkannya.
Fang Xing berteriak, "Ya dewa, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu tidak bisa memperlakukan kakak senior Sen seperti ini." Pemuda berpakaian brokat itu terdiam sesaat, lalu berkata langsung kepada budak yang galak itu, "Cukup cabik saja orang ini, lalu tangkap yang lain. Aku heran berapa lama anak ini bisa bertahan." Budak yang galak itu tersenyum dan mendekatkan leher Sen Jian ke mulutnya, siap menggigitnya. "Adik Fang." Tiba-tiba, teriakan jelas terdengar, Su Lingyun sedikit mengernyit dan melihat ke arah Fang Xing. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, maksudnya sangat jelas. Dia memiliki firasat samar bahwa Fang Xing sengaja membiarkan budak kejam itu menyiksa Sen Jian. Namun, pada saat kritis ini, dia tidak dapat mengungkap rencana Fang Xing, jika tidak, itu akan membahayakannya. Teriakannya sebenarnya merupakan petunjuk bagi Fang Xing bahwa jika dia memiliki trik apapun, dia harus segera menggunakannya dan tidak harus menyiksa Sen Jian sampai mati terlebih dahulu. Wanita itu berhati lembut. Fang Xing menghela nafas dan berpura-pura marah dan berteriak berhenti. Pemuda berpakaian brokat itu tersenyum dingin dan melambaikan tangannya, dan budak yang galak itu segera berhenti berbicara. "Apakah kamu bersedia menyerahkannya?" Fang Xing dengan marah berkata kepada pemuda berpakaian brokat, kamu hanya tahu cara menindas yang lemah." Pemuda berpakaian brokat itu sedikit terkejut, dan mencibir, "Jika kamu lebih kuat dariku, kamu juga bisa menindasku seperti ini. Yang kuat memangsa yang lemah, bukankah selalu seperti ini?" Fang Xingdao, aku hanya menyesal bahwa kultivasiku tidak sebaik milikmu, kalau tidak, aku pasti akan memberimu pelajaran. Haha, semakin lama pemuda berpakaian brokat itu mendengarkan, semakin ia merasa bahwa Fang Xing memiliki pikiran seperti anak kecil, tetapi itu sesuai dengan usianya. Melihat bahwa ia bersemangat dan tangannya gemetar, ia benar-benar khawatir bahwa ia akan secara tidak sengaja melemparkan Xuan Jue ke altar. Pikirannya bergerak sedikit, dan ia mengikuti kata-katanya dan berkata, "Lupakan saja, jangan katakan bahwa aku menindasmu. Bagaimana dengan ini? Aku menemukan seseorang dengan kultivasi yang sama denganmu untuk diajak bicara. Hehe, dia sedikit lebih muda darimu, dan kultivasinya mungkin hampir sama denganmu. Selama kau dapat menahan 10 gerakan darinya, aku akan membiarkanmu pergi, bagaimana dengan itu?" Fang Xing terkejut, secercah harapan tampak muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba berkata, kekuatanku sangat lemah. Aku pasti tidak bisa bertahan 10 gerakan, jadi aku hanya bisa bertahan 3 gerakan. Jika aku bisa bertahan 3 gerakan, kamu harus membiarkan kami pergi. Haha, pemuda berpakaian brokat dan rombongannya tertawa terbahak-bahak, menganggap anak itu sungguh konyol dan lucu. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin hilang kecurigaan mereka. Pemuda berpakaian brokat itu mengedipkan mata pada gadis kecil berbaju merah dan berkata dalam transmisi suara, "Adik Kiao Kiao, pergi dan bawa dia pergi." Selama dia meninggalkan pintu masuk altar, gadis kecil berpakaian merah itu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Jika kita benar-benar bertarung, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 gerakan." Pemuda berpakaian brokat itu tersenyum tipis dan berkata, "Ini masalah serius, jadi berhati-hatilah. Pancing saja dia ke sini, dan aku akan mengurus sisanya." Baiklah, gadis kecil berpakaian merah itu mengangguk tak berdaya dan berjalan menuju altar sambil tersenyum. "Adik kecil, bagaimana kalau aku bertarung denganmu? Selama kamu bisa bertahan dalam 3 gerakan, kami akan membiarkanmu pergi." Fang Xing menatapnya dengan curiga dan tergagap, "Apakah kamu menepati janjimu?" Gadis kecil berbaju merah itu berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku menepati janjiku. Aku tidak akan pernah berbohong kepadamu." Sambil berbicara, dia perlahan mendekati pintu masuk altar. Fang Xing menatap orang-orang yang menunggangi tongkat hitam di udara dengan tatapan waspada dan berteriak, "Kalian semua minggir." Orang-orang itu semua tertawa dan benar-benar mengusir kelelawar hitam itu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Namun, mereka sama sekali tidak khawatir, karena mereka tahu bahwa meskipun adik perempuan mereka masih muda, dia adalah satu-satunya putri dari ketua sekte dan telah berulang kali melunakkan tubuhnya dengan saripati darah ibel. Energi spiritualnya sangat padat. Meskipun dia berada di tingkat kelima ketangkasan spiritual, orang-orang biasa di tingkat keenam ketangkasan spiritual bukanlah tandingannya. Menghadapi ibel kecil ini, adik perempuan itu mungkin bisa mengalahkannya dengan satu tangan, jadi mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Baiklah, sekarang mereka semua sudah mundur, kau bisa datang dan bertanding denganku, kan? Gadis kecil berpakaian merah berdiri 10 kaki jauhnya dari Fang Xing dan memanggilnya. Pemuda berpakaian brokat itu memiliki tatapan mata yang tegas, dan tangannya dengan kuat menggenggam pedang terbang hitam aneh yang bertuliskan rune, siap mengorbankan pedang itu dan membasmi Fang Xing begitu dia meninggalkan altar 10 kaki jauhnya. Dengan cara ini, dia dapat dengan mudah mendapatkan Xuan Jue.
Fang Xing melirik jarak antara dirinya dan gadis kecil berpakaian merah itu, lalu berkata, tetaplah dekat denganku. Gadis kecil berbaju merah itu tidak punya pilihan lain selain melangkah maju 3 kaki lagi dan berkata, apakah itu baik-baik saja? Fang Xing melihat sekeliling dan berkata, tidak, kita harus mendekat. Gadis berbaju merah itu terdiam. Dia melangkah maju 3 kaki lagi hingga jaraknya hanya 3 kaki dari Fang Xing dan bertanya, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Fang Xing berkata, aku pikir kamu cantik, jadi aku akan memberimu teknik rahasia ini. Sambil berkata demikian, dia melemparkan gulungan itu di tangannya ke arah gadis kecil berpakaian merah. Gadis kecil berpakaian merah itu terkejut dan segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Bahkan orang-orang dari Sekte 100 Binatang pun tiba-tiba merasa sedikit tidak percaya. Namun, pada saat ini, sosok Fang Xing tiba-tiba berubah menjadi garis, dan bergegas menuju gadis kecil berbaju merah seperti kilat. Gadis kecil berbaju merah itu meraih formula misterius itu, tetapi sebelum dia bisa melihat lebih dekat, dia merasakan angin kencang bertiup di wajahnya. Dia langsung tertawa dan berkata, kamu pintar. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya dan menggunakan mantra gravitasi. Gravitasi tak terlihat yang besar itu bergerak seperti naga, mencoba menangkap Fang Xing dalam satu gerakan. Namun, tanpa diduga, saat kekuatan sihir yang sangat besar mencapai Fang Xing, kekuatan itu dibubarkan oleh aura yang kuat. Tubuh Fang Xing hampir tidak terpengaruh, dan dia langsung berlari ke sisinya. Dia meninju keras dengan tangan kanannya, mengenai perut bagian bawahnya dengan suara bang, menyebabkan semua energi spiritual yang mengalir di tubuhnya mengalir mundur dalam kekacauan. Kemudian dia mencengkeram lehernya dan menghalanginya di depannya. Kali ini, serangannya begitu mendadak, sehingga baik pengikut Sekte Qingyun maupun pengikut Sekte Bai Shou tidak sempat bereaksi. Pemuda berpakaian brokat itu memegang pedang terbang hitam erat-erat di tangannya dan tidak punya waktu untuk menggunakannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa bocah yang tampak pemalu ini dapat menyerang dengan begitu cepat dan dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Adik perempuannya, yang hampir tak terkalahkan di antara teman-temannya, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Lepaskan adik muda. Setelah sekian lama, para pengikut Sekte 100 Binatang akhirnya bereaksi. Mereka berteriak serempak dan menunggangi kelelawar hitam mereka untuk mendekat. Gadis kecil berbaju merah juga bereaksi saat ini, wajahnya memerah, dan dia meronta, lepaskan aku. Fang Xing terkekeh, mencubit wajahnya, dan berkata, jaga perilakumu, atau aku akan menghajarmu. Gadis kecil berbaju merah itu tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh anak kecil seperti itu, dan bahkan tertangkap olehnya. Dia merasa malu dan marah, dan merasa tubuhnya ditekan erat ke pihak lain, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia sama sekali tidak mendengarkan ancaman Fang Xing, dan berjuang keras, berteriak lepaskan aku, kamu curang, ayo bertarung lagi. Pada saat ini, beberapa pengikut Sekte Binatang di Kelelawar Hitam mendekat secara diam-diam pada saat yang sama, mencoba mencari kesempatan untuk menyelamatkan orang. Fang Xing menatap dingin dan menyadari niat pihak lain. Dia langsung menjadi marah dan tiba-tiba mengangkat gadis kecil itu dengan satu tangan dan menamparnya 2 kali. Dengan 2 suara pa, darah mengalir dari sudut mulut gadis kecil itu dan 2 bekas telapak tangan yang bengkak muncul di wajahnya yang seputih porselen. Dia tampak linglung dan langsung terdiam. Fang Xing menariknya ke dalam pelukannya lagi, dan menusuk lehernya dengan pisau pendek di tangan kanannya. Darah mengalir di lehernya seperti sungai. Dia menatap murid-murid Sekte Binatang dengan dingin dan berkata, apakah kalian benar-benar berpikir aku tidak akan membasmi siapapun? Terdengar 2 suara renyah, seakan-akan itu adalah mantra untuk melumpuhkan tubuh, yang langsung membuat para pengikut Sekte 100 Binatang ketakutan hingga mereka tidak berani bergerak. Gadis kecil berbaju merah itu dicekik lehernya oleh Fang Xing dan dihadang di depannya. Dia menusukkan belati ke lehernya. Hanya dengan tusukan kecil, tenggorokannya bisa diputus. Saat itu, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Pada saat kritis ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Bahkan seseorang dengan kultivasi spiritual tingkat ke-9 tidak yakin dia bisa menyelamatkan gadis kecil berbaju merah dalam situasi seperti itu. Gadis kecil berbaju merah itu tampak linglung oleh 2 tamparan itu, dan juga tampak ketakutan oleh belati yang menusuk lehernya. Dia berdiri di depan Fang Xing dengan tatapan kosong, tidak berani bergerak, dan gulungan di tangannya telah jatuh ke tanah. Pada halaman judul, tertera sebaris karakter besar gambar erotis edisi ukiran Yang. Jadi inilah yang disebut metode harmoni Yin dan Yang. Jika Anda benar-benar ingin serius memikirkannya, itu memang benar. Namun, para murid dari Sekte 100 Binatang benar-benar tercengang. Siapa yang mengira bahwa begitu banyak dari mereka dapat dibodohi oleh seorang anak kecil yang tampaknya tidak penting dengan buku gambar erotis, dan bahkan menangkap adik perempuan mereka. Lepaskan adik perempuan,
atau aku bersumpah akan memotong kalian semua menjadi beberapa bagian. Pemuda berpakaian brokat itu berwajah gelap dan berbicara kata demi kata seolah-olah terjepit di antara giginya. Lepaskan pamanmu, kalau kau bisa, pecahkan satu untuk kulihat. Fang Xing mencibir mengenakan jaket berlapis katun di tengah musim panas sama saja dengan menjadi orang bodoh. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat? Anda, pemuda berpakaian brokat itu menggertakkan giginya dan matanya hampir dipenuhi api karena kebencian. Beraninya anak ini menyebutku idiot. Pemuda berpakaian brokat itu tidak akan pernah membayangkan hal ini dalam mimpinya. Jika dia tidak mengolah Fenzi, dia tidak akan pernah berpakaian seperti ini. Setan kecil, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membasmi siapapun? Pemuda berpakaian brokat itu berkata dengan suara dingin, menatap murid-murid Sekte King Yun dengan tatapan tidak bersahabat. Tetapi dia juga ingin menangkap seorang sandera sehingga dia bisa menegosiasikan persyaratan dengan Fang Xing. Fang Xing terkekeh dan berkata, baiklah, silakan tangkap mereka. Aku tidak khawatir siapapun yang akan kau tangkap, kecuali kakak senior Feng Qingwei. Di antara kerumunan pengikut Sekte King Yun, tiba-tiba beberapa mata tertuju pada Feng Qingwei. Feng Qingwei sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Xiao Jianming dan berkata dengan suara gemetar kau jangan bicara omong kosong. Mata Xiao Jianming berbinar, dia meletakkan tangannya di atas pedang besi, melangkah maju, dan Su Lingyun juga berdiri berdampingan dengannya. Keduanya jelas menemukan petunjuk. Karena mereka memiliki sandera di tangan mereka, mereka tidak perlu dikendalikan oleh pihak lain. Adik Fang, kemarilah di belakangku. Su Lingyun memegang pedang di tangannya dan berbicara lembut kepada Fang Xing. Fang Xing terkekeh dan berkata, kakak senior Lingyun bahkan lebih perhatian. Sambil berbicara, dia menggendong gadis kecil berbaju merah itu dan perlahan melangkah maju. Para murid Sekte Binatang tahu bahwa orang-orang Sekte King Yun ingin melindungi Fang Xing yang menyandera, jadi mereka tentu saja tidak ingin dia lewat. Mereka menghalangi jalannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fang Xing tersenyum dingin, dan tiba-tiba dia menebas wajah gadis kecil itu 2 kali dengan belati, langsung meninggalkan tanda X berdarah di pipi kirinya, yang sangat mengejutkan. Guk-guk yang baik tidak akan menghalangi jalan. Minggirlah, atau aku akan mencabik matanya dengan pisauku berikutnya. Fang Xing berbicara dengan dingin, sama sekali tidak terdengar seperti lelucon. Murid-murid Sekte 100 Binatang yang menghalangi jalannya merasa ngeri dan segera minggir. Luka di wajah bisa disembuhkan, tapi kalau bola mata sampai tercongkel, akan jadi masalah besar. Gadis kecil berbaju merah itu merasakan wajahnya terbakar, dan dia tahu bahwa dia cacat. Dengan rasa takutnya yang semakin besar, dia tiba-tiba berteriak, wow. Biasanya, dia terampil dan berani, jadi dia secara alami terlihat sangat licik. Namun, tidak peduli seberapa beraninya dia, ketika dia bertemu dengan ibel kecil yang kejam seperti Fang Xing, dia ketakutan dan sifat pengecut aslinya muncul. Hehe, budak yang kejam itu mendengar tangisan gadis kecil itu dan tiba-tiba menjadi gila, bergegas menuju Fang Xing. Jangan bertindak gegabah, budak yang ganas. Kedua murid Sekte Binatang buru-buru menghentikan budak yang galak itu, takut kalau dia akan membuat Fang Xing marah. Meskipun gadis kecil itu secara nominal adalah adik perempuan mereka yang lebih muda, pada kenyataannya statusnya sangat mulia, setara dengan tuan mereka. Jika sesuatu terjadi padanya, tak satu pun pengikut Sekte Binatang yang hadir akan selamat. Fang Xing mengetahui hal ini ketika dia berbicara dengan Jin Wu. Budak yang galak itu dihentikan, tetapi dia masih berteriak ho-ho, sangat keras. Fang Xing mencibir dan segera mendekati murid-murid Sekte King Yun. Dia kemudian berteriak kepada 2 murid Sekte Bai Shou, biarkan dia datang. Kedua murid Sekte Binatang yang menghentikan budak ganas itu tercengang. Fang Xing mengarahkan belatinya ke mata gadis kecil itu dan berteriak, biarkan dia datang. Kedua murid Sekte Binatang buas itu tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Xing, tetapi mereka takut dia benar-benar akan melukai mata gadis kecil itu, jadi mereka tidak berani untuk tidak patuh dan minggir. Budak yang ganas itu adalah monster aneh dengan kecerdasan rendah tetapi kekuatan besar. Melihat tidak ada murid Sekte Binatang buas yang menghentikannya, dia segera bergegas menuju Fang Xing, dengan hanya satu pikiran di benaknya, yaitu menyelamatkan tuan kecilnya. Basmi dia. Melihat budak kejam itu mendekat, Fang Xing tiba-tiba memberi perintah dingin kepada Wu Tongsun. Para pengikut lembah Duanzhen, dengarkan baik-baik, ambillah busur panah dewa dan rantai tembaga merah, dan ikuti perintah saudaraku untuk membasmi. Wu Tong tertegun sejenak, lalu tiba-tiba bereaksi. Dia tidak berani menentang kata-kata pihak lain. Dengan teriakan keras, semua murid Duanzhengu segera melompat keluar. 4 dari mereka memegang rantai tembaga api merah, berguling-guling di tanah, menjegal budak yang ganas itu, dan kemudian menjeratnya. Murid Duanzhengu lainnya setengah berjongkok dengan panah ajaib di tangannya,
dan dua lainnya menjaganya di sampingnya, membidik kepala budak yang ganas itu. Pada saat itu, budak yang galak itu menatap gadis kecil berbaju merah itu dengan mata penuh semangat dan berteriak, "Ho ho!" Namun, pada saat ini, panah dewa mengeluarkan suara keras, dan cahaya yang menyilaukan melesat keluar. Ledakan, kepala budak yang ganas itu, sebesar baskom, meledak seperti semangka busuk, dan darah, materi otak, dan tulang-tulang yang patah berserakan di seluruh tanah. Kali ini, bukan hanya murid-murid Sekte 100 Binatang saja yang terkejut, bahkan beberapa murid Sekte King Yun pun ikut gemetar. Budak yang ganas. Gadis kecil berpakaian merah itu mengulurkan tangannya dengan lemah ke arah budak tanpa kepala yang masih mengulurkan tangannya kepadanya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Suaranya sedih dan tipis seperti nyamuk. Haha. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, menarik leher gadis kecil itu dan berjalan ke tengah kerumunan yang dikelilingi oleh para murid. Ia tersenyum kepada pemuda berpakaian brokat di kejauhan dan berkata, "Satu nyawa untuk yang lain, sekarang sudah seimbang. Kita bisa membahas bagaimana menyelesaikan masalah ini." Pemuda berpakaian brokat itu berkata dengan dingin, "Lepaskan Suster Junior Kiao Kiao, kalian masing-masing pergilah ke jalan kalian sendiri, dan jangan saling mengganggu." Fang Xing terkekeh dan berkata, "Otang pembawa sial," sempoa itu berbunyi keras. Pemuda berpakaian brokat itu tampak seperti pedang. "Apa yang kamu inginkan?" Fang Xing Dao, "Ayo, serahkan semua tas penyimpananmu kepadaku." Para pengikut Sekte 100 Binatang tercengang dan saling berpandangan, dengan 1000 alpaka berlarian liar di dalam hati mereka. Tampak kilatan darah di mata lelaki berpakaian brokat itu, dan dia menatap Fang Xing dengan amarah yang amat besar. Fang Xing tersenyum dan tidak peduli, menatapnya tanpa rasa takut. Setelah waktu yang lama, pria berpakaian brokat itu mendesah pelan dan berkata, "Lemparkan tas penyimpanan itu padanya." Murid-murid Sekte 100 Binatang dipenuhi dengan kebencian, tetapi mereka tetap melepas tas penyimpanan mereka dan melemparkannya. Melihat ini, Wu Tongxiang melihat ke arah Fang Xing, memberi isyarat dengan matanya apakah dia harus mengambilnya. Fang Xing Dao, biarkan murid-murid lembah Sanhe menjemput mereka. Para murid Sekte King Yun terkejut dan semua melihat ke arah Fang Xing. Seorang murid lembah Duanzhen bertanya, "Kenapa, kakak senior Fang?" Fang Xing tersenyum dan berkata, "Karena aku tidak merasa sedih jika mereka mati." Murid-murid dari lembah Duanzhen segera menutup mulut mereka, sementara murid-murid dari lembah Sanhe memperlihatkan ekspresi sedih di mata mereka. "Kamu sedang berhayal." Feng Qingwei berbalik dan berteriak pada Fang Xing. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Xiao Jianming berkata dengan tidak sabar, "Ambil saja, mereka tidak berani bertindak gegabah." Tetapi bahkan dia dapat melihat bahwa gadis kecil yang ditangkap Fang Xing memiliki status yang luar biasa, jika tidak, para murid dari Sekte 100 Binatang tidak akan begitu gugup. Bahkan jika para murid lembah Sungai Gunung ditangkap, alat tawar-menawarnya berbeda dan pihak lain tidak akan berani menegosiasikan persyaratan. Para murid lembah Sanhe tidak punya pilihan selain berjalan keluar dengan hati-hati dan mengambil semua tas penyimpanan di tanah. Untungnya, meskipun para murid Sekte Baishou memandang mereka dengan tidak ramah, tidak ada yang bergerak dan membiarkan mereka mengambil semua tas penyimpanan dari kedua belah pihak. Setelah kembali ke kerumunan, Fang Xing meminta para murid lembah Duanzhen untuk menyimpan tas penyimpanan, dan para murid lembah Sanhe tidak berani untuk tidak patuh. "Bisakah kamu membiarkan dia pergi sekarang?" Pemuda berpakaian brokat itu berkata dengan suara menyeramkan. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, lapisan keringat dingin sudah muncul di balik jubah brokatnya. "Jika itu kamu, apakah kamu akan membiarkan dia pergi?" Fang Xing berkata sambil tersenyum bahwa dia tidak ingin melepaskan sandera yang diperolehnya dengan susah payah. "Apa yang kamu inginkan?" Pemuda berpakaian brokat itu juga sedikit gelisah. Fang Xing jauh lebih sulit dari yang dia duga. Fang Xing terkekeh dan berkata, "Aku akan mentraktirmu sesuatu untuk dimakan." Kemudian dia menoleh ke arah Su Lingyun dan berkata, "Kakak senior Lingyun, bisakah kamu memurnikan sejumlah pil racun yang dapat membuat mereka tidak dapat menggerakkan energi spiritual mereka dalam waktu singkat?" Su Lingyun sedikit terkejut, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, beri aku waktu setengah jam." "Kau ingin memaksa kami minum pil racun?" Wajah pemuda berpakaian brokat itu berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Fang Xing. Fang Xing menusukkan pisau pendeknya ke leher gadis kecil berbaju merah itu dan mencibir, "Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku tahu kalau kau akan bekerja sama setelah aku membebaskan orang-orang itu? Tapi jangan khawatir, aku hanya ingin kau meminum pil racun itu agar kau tidak bisa mengedarkan energi spiritualmu untuk waktu yang singkat. Tidak banyak orang yang perlu meminumnya. Hanya kau, dua guru spiritual tingkat 9 lainnya, dan separuh orang yang tersisa yang perlu meminum pil racun itu." Pemuda berpakaian brokat itu mengerutkan kening. Tentu saja,
Dia berpikir untuk menyelamatkan gadis kecil berbaju merah dan kemudian membasmi semua orang untuk melampiaskan amarahnya. Namun, begitu Fang Xing muncul dengan ide ini, itu menghalangi kemungkinan mereka untuk mengambil tindakan lagi. Bagaimanapun, pejuang terkuat di pihaknya adalah dirinya sendiri dan dua lainnya yang berada di tingkat ketiga ketangkasan spiritual. Jika mereka tidak dapat mengambil tindakan, yang lainnya tidak akan dapat mengambil tindakan. Terlebih lagi, situasinya lebih kuat daripada manusia, dan mereka tidak memiliki cara untuk menolak pil racun bahkan jika mereka mau. Lagi pula, metode yang diberikan Fang Xing tidak menghapus kekuatan tempur mereka, tetapi jelas memberi mereka kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Hehe, jika kamu tidak setuju, maka aku tidak punya pilihan selain mengundangmu untuk mengunjungi Sekte Qingyun. Fang Xing mengulurkan tangan dan mencengkeram rambut gadis kecil berbaju merah itu, mencium wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Pemuda berpakaian brokat itu begitu marah hingga hatinya bergetar. Ia terdiam cukup lama, tetapi akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata, lupakan saja, terserahlah. Jika adik perempuannya jatuh ke tangan pihak lain, itu sama saja dengan memegang tali penyelamatnya. Lagi pula, meskipun anak itu belum terlalu tua, dia jelas orang yang kejam. Aku tidak punya pilihan selain setuju. Melihat hal ini, Su Lingyun segera meminta murid-murid lembah Qixia untuk mulai memurnikan ramuan. Dia sendiri yang menyiapkan ramuan dan memeriksa khasiat obatnya satu persatu. Setelah sekitar setengah jam, 5 pil beracun berhasil dimurnikan. Itu bukanlah ramuan yang dapat meracuni orang hingga mati, dan tidak ada kelainan apapun setelah meminum pil tersebut. Namun, dalam waktu 3 hari, racunnya akan berefek jika seseorang menggunakan energi spiritual untuk beberapa saat, membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Setiap alkemis juga ahli dalam menggunakan racun sampai batas tertentu, jadi tidak sulit bagi Su Lingyun untuk memurnikan pil ini. Ada juga orang-orang dari Sekte 100 Binatang yang mengerti ramuan. Setelah menelitinya, mereka memastikan bahwa ramuan ini sama dengan yang dijelaskan oleh para murid Sekte Qingyun. Kemudian mereka saling memandang dan akhirnya memilih 5 orang untuk meminum pil racun. 3 orang yang berada di level ke-9 gerakan spiritual secara alami adalah orang-orang yang meminumnya, dan 2 orang lainnya yang meminum pil tersebut juga merupakan master gerakan spiritual level 8 yang ditunjuk oleh Fang Xing. Setelah meminum pil racun, mereka segera terbang sejauh 100 kaki dengan kelelawar mereka, tidak berani mendekat. Pada titik ini, mereka tak mampu lagi melawan siapapun. Sebaliknya, mereka takut kalau pengikut Sekte Qingyun menyimpan niat jahat. Fang Xing menatapnya dengan dingin, dan baru kemudian dia merasa lega setelah memastikan tidak ada yang terlewat selama proses tersebut. Dia menepuk wajah gadis kecil berbaju merah itu dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, nak. Jika kamu tidak segera mengoleskan obat pada wajah kecil ini, aku khawatir akan ada tanda silang di sana. Sambil berkata demikian, dia mendorongnya keluar sambil tertawa, sama sekali tidak mempedulikan serangan baliknya. Gadis kecil berbaju merah itu memasang ekspresi datar di wajahnya. Tampaknya setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia telah dibebaskan. Dia menatap mayat budak tanpa kepala itu dengan tatapan sedih di matanya. Tiba-tiba, dia berbalik dan berteriak, aku akan membasmimu. Pada saat ini, energi spiritual yang mencengangkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan berubah menjadi bentuk naga bertanduk satu di udara, berkelok-kelok dan berputar, dengan sedikit kekejaman yang tak terkatakan, bergegas menuju Fang Xing. Semua pengikut Sekte Qingyun terkejut dan melarikan diri jauh dari tempat itu dalam sekejap, sementara para pengikut Duan Zhengu berteriak serempak dan mengorbankan berbagai senjata ajaib. Pada saat ini, Su Lingyun juga menahan gagang pedang dan tidak menyerang karena dia mendapati Fang Xing sangat tenang. Benar saja, melihat naga bertanduk satu itu hendak menerkam di depannya, Fang Xing tiba-tiba merentangkan kelima jarinya, mengambil pedang api Giok Qinglong di tangannya, membalikkan tubuhnya, dan menebasnya dengan suara wosh. Aura pembasmi Qinglong hampir seketika terstimulasi hingga ekstrim, seperti naga sungguhan, membubarkan naga bertanduk satu yang ilusif, dan kemudian pedang itu menebas kepala gadis itu tanpa ragu-ragu. Berhenti. Para pengikut Sekte 100 Binatang berteriak ngeri dan mencoba untuk maju menyelamatkan mereka, tetapi sudah terlambat. Berdengung. Pisau besar itu mengenai dahi gadis kecil berbaju merah dan berhenti begitu saja. Karena kekuatan tebasannya sangat kuat, bila pisau mengeluarkan suara berdengung dan terus berubah. Berani sekali kau pamer kemampuanmu di depan orang lain. Kembalilah dan berlatihlah selama beberapa tahun lagi. Fang Xing merasa jijik, dan tiba-tiba menggoyangkan pedang giok naga biru, langsung menjatuhkan gadis kecil itu. Para murid Sekte 100 Binatang di kejauhan berlarian dan menangkap gadis kecil berbaju merah itu. Mereka memeriksanya dengan ngeri, hanya untuk menemukan bahwa meskipun tamparan Fang Xing tampak berat, dia tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun. Dia hanya menamparkan gadis kecil itu, dan dia tidak terluka parah.
Adik kecil, ayo pergi. Kita benar-benar kalah hari ini. Seseorang menasihati dengan suara rendah, sambil menggendong gadis kecil berwajah kaku berpakaian merah yang sedang duduk di punggung kelelawar hitam. Namun, jalan menuju kultivasi sangatlah panjang. Aku akan kembali untuk bertarung lain kali. Orang lain juga memberi saran, sambil merasa sangat marah. Kelelawar hitam itu sudah terbang menjauh, dan gadis kecil berbaju merah itu pun tersadar. Tiba-tiba dia berteriak dingin kepada Fang Xing, siapa namamu? Ingin balas dendam, aku tidak akan mengubah nama atau margaku. Fang Xing tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sangat bangga, 3 atau 2 orang yang tersisa dari Sekte King Yun semuanya. Sua, pengikut Sekte King Yun hampir menjatuhkan sekelompok. Gadis kecil berpakaian merah itu menatap sosok Fang Xing yang semakin mengecil di tanah dan berkata dalam hati, Yusan Liang, aku akan mengingatmu. Adik Fang, kali ini semua berkat kamu. Para murid dari Sekte 100 Binatang sudah mundur. Su Lingyun berbalik, tersenyum tipis, dan berkata kepada Fang Xing. Fang Xing tertawa dan berkata, itu hanya masalah kecil, tidak perlu bersikap sopan. Menculik seorang gadis kecil bukanlah tindakan heroik, bukan? Suara menghina terdengar, tetapi wajah Feng Qingwei penuh dengan penghinaan. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa semua orang di sekitarnya menatapnya dengan heran, bahkan Xiao Jianming pun meliriknya dengan dingin. Apakah aku salah? Feng Qingwei sedikit cemas dan berbicara dengan keras. Tidak seorang pun memperhatikannya, dan semua pengikut Sekte King Yun memandang Fang Xing. Tak lama kemudian, seseorang pun melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya, dan diam-diam memberi hormat kepada Fang Xing. Ketika orang lain melihat ini, banyak dari mereka mengikuti teladannya dan menundukkan kepala dalam diam. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, niat mereka tulus. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Akan tetapi, ada sebagian orang yang berdiri kaku dan tidak bersedia melakukan penghormatan tersebut. Fang Xing tersenyum dan memberi hormat kepada semua orang. Meskipun sikapnya tidak standar, bagaimanapun juga itu tetap merupakan kesopanan. Namun, dia berbalik dan berkata kepada Wu Xiangtong, tolong ingat ini untukku. Jika kamu akan memberi hadiah, kamu harus mengembalikan tas penyimpanan itu kepada mereka. Jika kamu tidak akan memberi hadiah, kamu tidak boleh mengembalikannya. Wu Xiangtong setuju sambil tersenyum, sedangkan murid-murid Sekte King Yun terkejut dan membungkuk kepadanya satu demi satu. Wu Xiangtong kemudian memilah tas penyimpanan milik murid-murid Sekte King Yun satu per satu dan mengembalikannya kepada para murid. Mengenai tas penyimpanan yang dirampas dari murid-murid Sekte Bai Shou, meskipun mereka tahu mungkin ada banyak barang bagus di dalamnya, tidak ada yang berani menyentuhnya. Semuanya ditumpuk di depan Fang Xing, membiarkannya memutuskan. Fang Xing juga murah hati dan melambaikan tangannya, berkata, taruh saja di rekening publik. Wu Xiangtong sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam, berpikir bahwa dengan adanya kakak senior Fang di dekatnya, segalanya akan menjadi sangat mudah. Ketika sang guru memintanya untuk menjadi murid pemimpin tim, dia sedikit enggan menerimanya. Namun sekarang tampaknya sang guru memiliki visi yang sangat bagus. Fang Xing merenung sejenak, melirik Su Lingyun, dan berkata, Lembah Qixia juga berkontribusi sedikit, jadi mari kita beri mereka 5, 4. Wu Yitong tersenyum dan berkata, itu tugasku. Sambil berbicara, dia mengambil 4 kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Lingyun dengan kedua tangan dengan hormat. Su Lingyun tidak sopan dan melambaikan tangannya untuk membiarkan murid-murid Lembah Qixia membagikannya sendiri. Sekelompok murid perempuan itu langsung gembira dan mulai berceloteh untuk segera membuka tas penyimpanan itu dan melihatnya. Ketika mereka melihat batu-batu roh yang berkilauan dan berbagai ramuan dan instrumen ajaib di dalam penyimpanan itu, mereka langsung tersenyum. Mereka benar-benar merasa bahwa kakak senior Fang adalah orang yang baik, orang yang sangat baik. Dia tampan dan murah hati. Yah, dia hanya sedikit bermulut buruk, tetapi dia tetap sangat imut. Kakak Xiao, aku hanya... Di tengah hiruk-pikuk di sini, Xiao Jianming berjalan sendirian ke sisi altar, mendongak, seolah mengamati bentuk altar. Feng Qingwei berjalan mendekat dengan tenang, sambil memutar-mutar ujung-ujung pakaiannya dengan tangannya, dan berseru dengan suara terbata-bata. Baru saja Xiao Jianming menatapnya dengan dingin, yang membuatnya merasa panik, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Xiao Jianming mendengar kata-katanya, tetapi tidak berbicara untuk beberapa saat. Tepat ketika kepanikan Feng Qingwei mencapai puncaknya, dia tiba-tiba mendengar Xiao Jianming mendesah dan berbisik, jika bocah kecil ini tumbuh dewasa, aku akan menjadi apa? Suaranya sangat ringan dan samar, tetapi mengandung aura pembasmi yang mengerikan. Feng Qingwei terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak senior Xiao, maksudmu adalah... Xiao Jianming berbalik, wajahnya tenang, dan berkata berhenti bicara, jelajahi medannya, bersiaplah untuk menyegelnya kembali, lalu kembali ke gunung.
Melihat ekspresi tenang Xiao Jianming, Feng Qingwei merasakan hawa dingin di hatinya. Dia segera setuju dan kembali ke gunung untuk memanggil murid-murid lembah Sanhe untuk mengamati medan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa Xiao Jianming sangat menakutkan saat ini. Pada saat ini, di altar, ada sosok yang tidak dapat dirasakan oleh para murid Sekte Qingyun, tertawa dengan suara yang tidak dapat mereka dengar. Tawanya sangat menenangkan, dan dia mendesah pelan tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Fang Xing yang tengah memilah barang-barang di dalam tas penyimpanan Sekte Binatang, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya dengan tatapan bingung. Wu Tongxing, yang berdiri di sampingnya, menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan tergesa-gesa, ada apa? Fang Xing melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia bergumam dalam hatinya siapa orang yang tertawa seperti orang tua mesum tadi. 140.